Halo teman-teman, kembali lagi di Dowel Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players part terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan flashback ke 10 tahun yang lalu, waktu Arthur dilatih oleh kakek Zeus. Kakek berkata kepada Arthur adalah seorang anak yang ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Arthur pun bertanya-tanya, menaklukkan dunia, apa aku harus benar-benar melakukannya? Ucap Arthur. Kemudian Zeus berkata kepada Arthur, untuk melakukan itu mulai dari sekarang, Zeus akan mengajarinya dengan baik skill yang telah Zeus asah selama 40 tahun. Nampak Zeus yang mengepalkan tangannya seperti ingin menghajar Arthur, dan muncul aura yang sangat hitam di sekitar Zeus. Arthur pun nampaknya ketakutan, karena Zeus terlihat lebih menakutkan dari biasanya. Arthur selalu bermimpi bahwa dirinya tidak memiliki mimpi yang begitu besar. Arthur mempunyai mimpi hanya untuk menjalani kehidupan normal seperti orang lain, tapi malah terjebak bersama Zeus. Kemudian notifikasi sistem muncul, diketahui Arthur pada saat itu sudah mencapai level 60, dan mendapatkan skill pukulan destruktif, dan pukulan Merkuri. Namun Arthur meremehkan skill tersebut, karena skill ini hanya untuk teritori war saja dan tidak lebih dari sampah. Namun di belakang Arthur ada Zeus yang mendengarnya. Kakek pun berkata kepada Arthur, sampah katamu, dengan dua skill ini, kau dapat menaklukkan dunia ini, pun pergi meninggalkan Arthur yang telah tergeletak di tanah. Nampaknya Arthur telah diberi pelajaran oleh kakek, namun Arthur pun masih saja berpikir, bahwa skill ini tidak ada gunanya, karena hanya memiliki keahlian di dalam teritorial saja, dan masih menganggapnya skill sampah. Namun itu pikiran Arthur dahulu, sekarang dia baru menyadarinya bahwa skill ini benar-benar overpower. Scene pun beralih ke masa sekarang. Arthur yang sedang menerjang dan skill pukulan destruktifnya ke arah musuh. Skill ini hanya dapat digunakan ketika level 60 ke atas, tapi karena Arthur belum mencapai level 60, maka dia meningkatkan levelnya dengan cara menggunakan Cactus Essence, pun meningkat tapi itu hanya bersifat sementara, dan tidak menimbulkan efek tertentu. Arthur pun melancarkan pukulannya, efek dari teknik True Evil Shattering Sky diaktifkan, dan tiba-tiba Arthur pun terkejut, karena ledakan itu yang begitu besar. Nampaknya efek dari True Evil Shattering Sky kini ditingkatkan menjadi pukulan super destruktif. Nampaknya dengan meminum Cactus Essence, skill ini juga ditingkatkan. Para musuh pun nampaknya ketakutan, karena muncul kabut hitam yang sangat besar, menyelimuti area benteng tersebut. Skill ini sungguh mengerikan, musuh Arthur pun nampaknya akan bergerak. Kemudian Arthur menyadari sesuatu, bahwa hal ini jauh lebih mudah untuk ditangani daripada sebelumnya, karena konsumsi mananya telah menurun drastis. Kemudian dari pihak musuh Mulyono pun menyerang Arthur, dia melompat ke atas benteng, dan bersiap-siap untuk melancarkan serangannya. Dia berkata kepada Arthur, cobalah hadapi ini juga kalau kau bisa. Muncul skill yang sangat luar biasa, itu adalah skill panah dan mengeluarkan cahaya api yang sangat banyak. Itu adalah ledakan api. Arthur pun bersiap-siap untuk menahan serangan tersebut, dan juga mengeluarkan skillnya, untuk bertahan. Namun Arthur menangkisnya dengan mudah. Para musuh pun terkejut, karena serangan yang dikenal sebagai skill pamungkas jarak jauh saja, dapat dihadapi Arthur dengan sangat mudahnya. Mereka berpikir apakah mereka sedang bermimpi sekarang. Mulyono pun menyuruh para bawahannya untuk menghancurkan media, karena situasi saat ini tidak boleh dibocorkan. Orang itu pun menyuruh para krocok-kroconya untuk melarang syuting di dalam perang ini. Orang itu pun sedikit kesal, karena kenapa ini terjadi selama masa jabatannya. Orang itu pun berpikir bahwa ini seperti mimpi, dan berharap bahwa ini benar-benar mimpi. Arthur dengan santainya berdiri tegap. Arthur berkata kepada Yang, bahwa Yang merekamnya dengan baik. Yang sudah merekam tanpa melewatkan apapun sejak awal. Saat ini lembaga penyiaran pabrik dan mayor sudah berhenti menayangkan perang. Sudah jelas kalau mereka sedang ditekan oleh Holy Guild, tapi Arthur tidak takut sama sekali. Arthur melakukan streaming langsung agar dunia dapat melihatnya. Kemudian nampak dari pihak musuh yang bertanya-tanya, skill macam apa ini? Skill ini sangatlah mengerikan. Mulyono menyuruh para bawahannya untuk mundur, karena sebentar lagi temboknya akan runtuh. Nampak terjadi ledakan yang sangat dahsyat, dan tembok itu pun runtuh. Arthur memasuki ke dalam area tersebut. Untuk mencuri kepemilikannya Arthur perlu menghancurkan 3 teritori kristal di dalam wilayah itu. Nampaknya para musuh menyadari kedatangan Arthur. Pimpinan musuh pun menyuruh para bawahannya untuk menyerang Arthur. Jangan sampai Arthur masuk lebih dalam lagi. Mereka pun bertanya-tanya, di mana komandan sekutu? Mereka sedang menghubunginya sekarang. Mereka berniat untuk menghalangi Arthur bagaimanapun caranya. Nampaknya Arthur sedang diserang oleh bawahan krocok-krocok. Arthur pun hanya tersenyum,
Kemudian scene pun beralih ke Serenia, diperlihatkan bala bantuan kuil Eileen telah tiba. Buyut Eileen berniat untuk menghancurkan gerbang kastil. Muhwan tidak menyangka, kekuatan Ultimate Evil akan sebesar ini. Bagi Ultimate Evil akal sehat tidak ada gunanya lagi. Muhwan pun tidak bisa hanya duduk diam. Jika Ultimate Evil menyerang, maka Muhwan pun akan menyerang Serenia. Nampaknya Muhun dan anak buahnya telah mendobrak gerbangnya. Dia berniat untuk menemukan teritori kristalnya. Nampak para bawahan Muhwan telah berhasil mendobrak pintu gerbang tersebut. Satu-satunya wilayah Ultimate Evil adalah Serenia. Jika Muhwan merebut tempat ini terlebih dahulu, itu adalah kemenangan dari Holy Quill. Para bawahan pun disuruh untuk menemukan kristalnya dan menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, Muhwan menyadari sesuatu ada yang aneh, karena bagian dalam wilayah ini sangatlah sepi. Kalau diingat-ingat tidak ada juga perlawanan saat mereka menerobos gerbang. Tidak ada seorang pun yang menjaga teritori kristalnya. Para bawahan itu pun bertanya-tanya, kenapa area kristalnya tidak ada yang menjaga sama sekali. Setidaknya harus ada satu NPC yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka pun bertanya-tanya. Kemudian diperlihatkan Tian yang berada di sekitar Serenia, dan melihatnya dari kejauhan, dan ada bawahan dari Tian yang melaporkan, bahwa dia sudah memindahkan semua pasukan dan penduduk. Tian memerintahkan dia untuk mengurus warp portal tanpa meninggalkan jejak apapun. Saat ini musuh sudah pasti memasuki Serenia, dan menyadari bahwa Serenia sudah kosong, Tian pun hanya tertawa tipis. Tentu saja mereka tidak akan pernah tahu kami telah mengungsi ke tanah nahan melalui portal. Kemudian Muhwan pun memerintahkan para bawahannya untuk mencari jejak mereka yang tersisa. Muhwan tidak tahu metode apa yang digunakan, tapi dia memindahkan semua NPC dan pasukan milik wilayah itu. Muhwan pun menyadari bahwa Arthur pasti punya wilayah lain. Dia nampaknya seperti dibodohi oleh Arthur, dia pun sangat kesal sekali. Scene beralih ke Arthur lagi ya guys. Nampak Arthur yang telah dikelilingi oleh para musuh. Arthur pun mengeluarkan auranya dan mengeluarkan skillnya. Kemudian Arthur pun berpikir, awalnya Destructive Nature adalah skill yang mengkonsumsi mana dalam jumlah besar, dan membuatnya beresiko. Namun berkat efek dari True Evil Chattering Sky, konsumsi mana telah berkurang, memungkinkan dia lebih banyak fleksibilitasnya. Arthur pun berniat untuk mencobanya. Arthur pun langsung mengeluarkan skill tersebut. Nampak kabut hitam yang muncul di area Arthur menghilang. Musuh pun berpikir apa skillnya akhirnya menghilang. Namun itu tidaklah benar, karena kabut hitam itu terkumpul dan terkonsentrasi menuju ke arah Arthur semua, dan skill itu bernama Destructive Nature Getter. Mulyono pun menyadari bahwa Arthur tidak punya niat untuk mencari teritori kristal. Mulyono pun berniat untuk menyuruh bawahannya untuk bersembunyi, tapi nyatanya tiba-tiba dia menyadari sesuatu, bahwa Arthur sudah memegang ketiga kristal tersebut, dan Arthur pun langsung menghancurkan kristalnya biasa, dan sistem pun muncul memperlihatkan notifikasi bahwa semua kristal kota derang pun telah hancur. Kepemilikan kristal telah ditransfer. Jika kristal yang baru generasi dilindungi selama 15 menit, Anda akan memperoleh Lordship of Derang. Jadi kepemilikannya menjadi ke arah Arthur ya guys. Arthur pun hanya menunggu 15 menit, karena kristal berkumpul ke arah Arthur dikarenakan destruktif naturenya, dan Arthur tidak perlu bergerak. Kemudian Arthur berpikir, ngomong-ngomong apa yang mereka lakukan tanpa menyerang. Tapi Arthur pun tidak mengetahui, bahwa di luar mereka telah menyerang habis-habisan ke arah Arthur. Namun terdapat pelindung di area sekitar Arthur, tidak merasakan apapun, padahal serangannya tidaklah lemah. Tapi kenapa Arthur tidak merasanya sama sekali? Sepertinya kabut destruktif natur itu menetralkan serangan. Destruktif natur bukan skill sampah, tapi skill cheat yang menggabungkan serangan dan pertahanan mengurangi cooldown. Nampak banyak netizen yang melihat kejadian tersebut. Banyak orang berkomentar dan memujinya. Kalau Arthur bisa menerobos dinding dereng sendirian, dan menyadari bahwa Arthur benar-benar kuat, banyak netizen yang berspekulasi, apakah dia seorang mage dengan spesialisasi pertahanan, atau semacamnya. Dan ngomong-ngomong kota derang telah diambil oleh Ultimate Evil, padahal wilayah Serenia diserang dan ditaklukkan terlebih dahulu. Tapi mengapa perang teritorial belum berakhir ketika Serenia direbut terlebih dahulu? Sepertinya Arthur memiliki lebih banyak wilayah daripada Serenia, mungkin dia punya markas utama. Para netizen di kolom komentar, Serenia adalah wilayah ditinggalkan dan tidak terlalu padat penduduknya, jadi Arthur hanya menggunakannya sebagai umpan. Arthur merebut kota perdagangan derang, dan diperlihatkan Yang Hyung Seok yang sedang bersantai. Dia hanya memantau Arthur melewati layar komputer dan melakukan live streaming, dan jumlah penontonnya pun 1 juta penonton. Karena semua media telah dibungkam oleh Holy Guild, jadi para netizen melihat ke satu saluran yaitu milik Yang Hyung Seok. Kemudian Yang Hyung Seok menyadari sesuatu, bahwa Eileen melakukan konferensi pers dan disiarkan secara langsung. Dalam konferensi pers tersebut, orang itu berkata, Ultimate Evil benar-benar kuat.
kita tidak punya pilihan selain mengakui bahwa terlalu banyak kekuatan yang telah diberikan kepada Ultimate Evil. Orang yang berkata dalam konferensi pers tersebut adalah tim leader manajemen portal Guild Eileen. Dia adalah Lee Byung-won. Namun melihat tindakannya kita tidak bisa mempercayainya, karena Arthur adalah seorang kriminal. Yang Hyung-seok pun nampaknya sudah muak, karena mereka selalu saja mengatakan hal yang sama. Para netizen pun juga mengomentari konferensi pers tersebut. Nampaknya para netizen yang ada di kolom komentar itu mendukung Holy Guild. Namun Yang Hyun-seok yang melihat hal tersebut kesal, karena mereka tiba-tiba menyebabkan masalah pada siaran Arthur. Pihak Eileen mengira bahwa Yang Hyun-seok adalah streamer pemula, hanya karena dia masih di bawah umur. Hyun-seok pun berniat membalas hal tersebut. Dia pun meminta koneksi ke Upperlin sebagai kelas jurnalis. Dia langsung menggunakan skillnya dan masuk ke Olympus. Kemudian nampak siaran dari Ellen pun telah diblok, dan sistem pun muncul, akun yang berulang kali memposting konten serupa dan menyebabkan akses stimulan dari yang sama telah diidentifikasi, dan memblokir serangan Lines itu dengan Authority of Zeus. Nampaknya siaran langsung tersebut pun berhenti, dan Yang Hyun-seok berniat menyerang balik mereka lagi, dengan mengupload video yang telah dikirim terpisah oleh Arthur, dan ini waktu yang tepat untuk menggunakan video tersebut. Kemudian scene beralih, nampak Lee yang telah selesai melakukan konferensi pers. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi juru bicara Eileen. Kemudian diperlihatkan dia mendapatkan panggilan telepon dari tantenya. Setelah dia mengangkat telepon tersebut, dia langsung dimarahi oleh tantenya, dan tantenya berkata, "Jangan berkeliaran dan datanglah ke ruangan konferensi sekarang." Lee pun tidak menyadari yang telah terjadi, bahwa ada video yang beredar di internet tentang seorang yang diduga Lee telah menjual portal eksklusif dan hak berburu untuk suap. Nampaknya video tersebut adalah ketika Lee yang sedang melakukan suap kepada seseorang. Itu adalah video yang ditemukan oleh Arthur sebelumnya. Lee pun menyadari sesuatu bahwa karirnya telah tamat. Kemudian scene beralih ke Arthur. Setelah mengambil alih derang, ada beberapa hal yang menarik. Arthur sepertinya menemukan sesuatu, dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap, karena Arthur benar-benar tidak menyukai para bangsawan, dan terutama Holy Guild dan Eileen. Nampaknya Arthur sedang direkam oleh Yang Hyun-seok untuk diupload ke media. Yang Hyun-seok pun langsung log out, dan akan segera mengedit dan mengunggahnya. Di tempat tersebut juga terdapat Tian. Arthur bertanya kepada Tian, apa memang banyak sekali kekurangan dalam catatan pengelolaan kota Derang? Arthur bahkan tidak tahu dengan melihatnya. Tian pun menyadari bahwa ini benar-benar kacau. Ini pertama kalinya Tian melihat kesalahan pengelolaan suatu wilayah dalam hidupnya. Lihat saja pajak yang sudah dipungut dan yang sudah terkumpul dari banyak orang. Masalahnya tidak ada catatan pengeluaran yang baik, dan semua ini telah digelapkan, dan masih ada dokumen bukti detailnya. Sepertinya itu akan ditemukan dengan cepat. Sepertinya banyak perbuatan salah yang telah dilakukan di sini. Sebaliknya penyebarannya terlalu sembarangan. Mereka pasti akan sangat cemas sekarang, karena kebusukan mereka akan segera terbongkar. Kemudian tiba-tiba ada beberapa ide bagus yang baru saja terlintas di benak Tian. Arthur pun ingin mendengarnya. Kemudian scene pun beralih ke dunia nyata. Sebuah pernyataan dari sisi Ultimate Evil baru saja dibuat. Itu adalah pemberitahuan tentang pengelolaan daerah Derang. Dalam pernyataan tersebut Arthur berjanji bahwa jika para layar mendaftar dan beralih afiliasi ke wilayah Derang, bantuan berikut akan diberikan. Arthur pun akan memberikan bantuan berupa pemberian potion gratis, pemberian Whitestone gratis, penggunaan gratis tempat berburu milik Holy Guild dan Eileen, dan quest tingkat lanjut terbuka. Saja pengumuman janji Arthur ini, jumlah player yang pindah ke daerah Derang semakin bertambah, dan rumornya adalah bahwa manajemen sedang direorganisasi dengan memperkecilkan NPC khusus administratif. Di kalangan player beredar rumor bahwa banyak terjadi korupsi di daerah Derang hingga saat ini. Tampaknya pihak Holy Guild sedang merapatkan hal tersebut. Pihak Ultimate Evil menyatakan bahwa wilayah tersebut akan dikelola secara transparan dan menyeluruh. Kemudian diperlihatkan Muhwan yang sangat kesal, dan sejujurnya dia tidak pernah berpikir ataupun membayangkan situasi seperti ini akan terjadi. Pastinya masih ada berbagai dokumen dan buku besar yang tersisa di daerah Derang. Jumlah uang yang dicuci dan digelapkan di Derang saja pasti mencapai ratusan miliar. Sebelum dia menemukan buktinya, itu harus diorganisir dan ditangani dengan baik. Ini situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Holy Guild kehilangan kota Derang. Sumber pendapatan utama Holy Guild hilang disebabkan oleh Ultimate Evil. Untuk merebut kembali Derang, Holy Guild dan Guild Eileen sekali lagi membentuk aliansi. Media besar mulai menyoroti daerah menyusul Serenia, dengan dalih bergerak untuk menghilangkan kesenjangan sosial secara eksternal. Jadi diperlihatkan di dalam media, Holy Guild Kang Mohan menghunuskan pedang kutukan. Dalam media tersebut Kang Mohan mengajak seluruh masyarakat untuk melawan Ultimate Evil. Karena telah mengganggu ketentraman masyarakat,
Dengan begitu pertempuran melawan Ultimate Evil pun dimulai. Perlihatkan di internet banyak sekali komentar-komentar yang berkeliaran dan bertebaran, bahwa Ultimate Evil merupakan fenomena sosial. Tidak peduli seberapa keras pihak Holy Guild mencoba memanipulasi opini publik, hal itu sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Banyak yang membela Arthur dan juga banyak juga yang membela Holy Guild. Jadi di internet terdapat pertemuan informal 100 aliansi teratas Korea Selatan. Ini seperti Discord ya guys atau Zoom meeting. Mereka membahas tentang kejadian ini, apakah kekuatan yang ditujukan oleh Ultimate Evil dalam pertempuran wilayah dapat dipertahankan. Sepertinya itulah kuncinya. Bukankah Holy Guild dan Guild Elin sudah bersatu sekarang? Mereka bahkan memaksa para player dan masyarakat dengan keputusan untuk memusnahkan Ultimate Evil. Jika kita tidak menandatangani dekret yang melarang Ultimate Evil, kita mungkin akan dibenci oleh Holy Guild. Dari para player sedang mendiskusikan hal tersebut, akan mendukung Holyfield atau Ultimate Evil, karena Holy Guild dan Eileen menduduki peringkat 1 dan 2 di aliansi Korea Selatan. Jika Ultimate Evil dikalahkan dan kehilangan kekuatan kali ini, mungkin mereka akan dicap cerewet hanya karena sedang berhati-hati sekarang. Tetapi jika Ultimate Evil itu sifatnya kekal dan dia menjadi lebih kuat, apa yang akan kita lakukan? Ucap para aliansi Korea Selatan tersebut. Jadi Holy Gold dan Eileen tidak termasuk ya guys dalam rapat kali ini. Mereka pun memilih untuk mengamati lebih lama lagi. Mereka tidak peduli meskipun mereka akan dibenci. Kemudian scene beralih ke Derang, diperlihatkan Ruvendell yang telah datang ke kota Derang. Dia telah mengumpulkan semua item dari player yang dibantai di Derang. Arthur pun memuji kinerja dari dia pun sangat senang karena memiliki skill White Range Item Collection. Dia pun sangat senang dan berpikir akan menjadi peliharaan nomor 1 sepenuhnya. Arthur berniat untuk melihat item apa yang telah didapat oleh Ruvendell. Ruvendell diberikan hadiah oleh Arthur, yaitu kalung Nunu yang berharga 7 juta won. Dia pun berterima kasih kepada Arthur. Dia sangat senang karena bulan ini dia sudah mendapatkan lebih dari 30 juta won. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjadi peliharaan nomor 1-nya Arthur. Dia berniat akan bekerja keras dan mengurus semuanya, dan Arthur memintanya untuk berkontribusi dalam pengoperasian kota Derang. Arthur pun bertanya, apa user yang terdaftar di daerah Derang telah meningkat pesat setelah pengumuman kontrak khusus, dan mereka baru saja melampaui 10.000 user. Peningkatannya terjadi sangat cepat. Arthur pun berpikir apakah itu tidak apa-apa. Jika Holy Guild menyerang lagi, gelombang masuknya mungkin akan berhenti. Namun Tian pun menjawab dengan santai, itu sebenarnya adalah peluang bagi kita. Jika Anda menunjukkan martabat Anda dengan benar dalam pertarungan merebutkan daerah Derang ini, semua orang akan ingin mengabdi di bawah Anda. Jika mereka melihat Anda tampil sempurna dalam menyerang dan bertahan, Arthur pun hanya tersenyum, dan jika Tian berkata seperti itu, maka Arthur rasa dia harus mengarahkan kekuatannya kali ini. Kemudian scene pun beralih, diperlihatkan video sebelumnya, ketika Lee Byun Won telah disuap oleh beberapa orang. Dalam video tersebut wajah dari Lee disensor, tapi para netizen pun bisa mengetahui bahwa itu dari pihak Elin, dan siapapun bisa melihat itu adalah Byung Won. Nampak Byung Won yang sedang dimarahi oleh tantenya. Dia pun meminta maaf apa yang telah terjadi, dan riwayatnya pun telah tamat. Bisnis yang dia lakukan sambil menerima suap telah terbongkar, dan dia kini tak bisa mengelaknya. Namun tantenya ternyata tidak apa-apa, karena itu semua juga bisnis. Itu semua bagian dari kehidupan sosial. Byung Won nampaknya terkejut karena tidak jadi dimarahi lagi. Tantenya berkata, itu semua adalah bagian dari kehidupan sosial, dan kelas bawah berusaha menjalin satu hubungan saja. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Mereka yang menggunakan video tersebut untuk pemerasan adalah mereka yang jahat. Byung pun nampak sangat senang karena dia berpikir telah selamat. Byung Won merekam kejadian tersebut, karena dia senang menonton para player itu merendahkan diri mereka sendiri. Dia pun berkata kepada tantenya, terima kasih tanteku yang hebat. Aku akan terus bekerja keras dan berusaha untuk tidak mencoreng nama Guild Elin. Dan tante itu pun berkata untuk berhati-hatilah mulai dari sekarang. Ngomong-ngomong, apakah tante akan berpartisipasi dalam teritori Battle Derang? Nampaknya tante itu adalah tokoh kunci di Guild Elin, dan dia harus berpartisipasi dalam perang tersebut, karena 5 ranker teratas semuanya akan berkumpul untuk pertempuran di daerah Derang ini. Itulah pentingnya merebut kembali daerah Derang. Kemudian scene beralih ke Olympus, diperlihatkan tempat berburu milik Holy Guild, yaitu Navier Plains. Nampak di sana ada Sesong. Para player pun bertanya-tanya, kenapa para undead muncul di sini? Arthur menyuruh Season untuk mengambil alih tempat berburu di sekitar daerah Derang. Ini mulai menjadi sedikit sulit. Sesong tidak menyangka, mereka bahkan akan mengerahkan pendeta dan paladin NPC untuk mempertahankan tempat perburuan. Jadi apa ini yang disebut dengan aliansi? Season pun berniat ingin kembali ke Arthur. Sesong menduga bahwa sepertinya ini menguras stamina para player. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka,
jika mereka mengarahkan Paladin untuk memblokirnya, mereka hanya akan kelelahan. Kemudian player itu pun berpikir, setelah jatuhnya Ryuman Valley, cukup sulit untuk mengamankan Sniper Plains, dia tidak bisa kehilangan tempat ini karena subkontrak Holy Guild. Kemudian orang itu pun berniat untuk menyerang Sesong, namun Season dengan santainya mengeluarkan skillnya, tapi tiba-tiba player itu menyadari sesuatu. Player itu merasa setelah dekat dengan Sesong, dia menyadari bahwa dirinya sepertinya pernah melihat Sesong. Orang itu adalah pria yang menggunakan mobil mewah dan dia adalah ketua Union. Sesong pun mengeluarkan skillnya, yaitu Soldier of Death. Muncul bayangan tengkorak yang sangat besar, dan itu adalah Undead Giragato. Dan player itu pun langsung mati di tempat. Itu adalah anda ular Yaguis. Sesong sangat senang karena sampai mengeluarkan ular itu, tapi Seasong juga ingin cepat pergi. Karena dia ingin segera menemui Arthur, Sin beralih ke Arthur dan Tian, gerbang timur kota Derang. Arthur mengharapkan banyak hal yang akan datang, tapi sebenarnya ada banyak sekali. Perkiraan kekuatan pasukan adalah 200.000. Peringkat teratas dari peringkat 1 hingga 5 semuanya berkumpul. Nampaknya hal ini pun disiarkan secara langsung. Banyak orang yang berkomentar, bahkan Ultimate Evil pun tidak bisa mengalahkan ini. Namun Arthur menanggapi hal tersebut dengan santai. Tian pun sedikit khawatir, jumlahnya sangat banyak, haruskah kita memanggil para ketua? Namun Arthur menjawabnya dengan santai, ini bukanlah masalah yang sangat besar, jika para ketua berkumpul di sini, itu akan menarik perhatian kerajaan Erpat. Arthur pun menyuruh Tiang untuk melihat dengan baik. Arthur berniat untuk menghadapi mereka sendirian, kemudian Arthur bersiap-siap untuk menggunakan skill keduanya yaitu Defensive Nature. Arthur berpikir, karena pasti lebih menakjubkan lagi dari Destructive Nature, dan Arthur pun mengeluarkan skillnya ke arah tembok Derang. Skill itu mengeluarkan aura ungu, dan mengelilingi seluruh tembok. Skill True Evil Shattering Sky bereaksi terhadap Defensive Nature, dan True Evil Shattering Sky memperkuat Defensive Nature menjadi Super Defensive Nature. Skill itu pun mengelilingi seluruh area Derang. Diperlihatkan dari Holy Guild merasakan ada arus udara yang mencurigakan. Mereka pun berhenti, ada hal lain yang sedang terjadi. Moan berpikir secara logis dengan 200.000 orang yang terkumpul. Ini seharusnya menjadi kemenangan yang mudah. Namun Moan menyadari sesuatu, bahwa terdapat gelombang yang sangat mengerikan di hadapan mereka. Karena skill dari Arthur bertentangan dengan akal sehat, apa skill ini mirip dengan yang ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Museok pun berniat untuk memeriksanya. Dia mengeluarkan skillnya dan pedangnya. Dia melesat ke arah Arthur. Kang Museok adalah rank top 1, dan dia berpartisipasi sebagai anggota Holy Guild. Dia pun berpikir, bahwa tak peduli siapa Arthur, apa yang bisa Arthur lakukan di depan 4 tentara berkekuatan 200.000 orang, dan Museok pun mengeluarkan skillnya yaitu Flame Slash. Muncul kobaran api yang sangat dahsyat. Dia berpikir bahwa dengan defensive magic untuk pertempuran yang menggabungkan serangan dan pertahanan dalam pertarungan ini, dapat mengalahkan Arthur. Namun tiba-tiba Museok mendapat serangan balik dari Arthur. Museok mendapatkan sejumlah serangan seperti tembakan berwarna ungu. Dia pun sangat terkejut, dan diperlihatkan Arthur hanya tersenyum tipis. Notifikasi sistem muncul, kami telah memastikan bahwa ada serangan atribut api pada level rendah yang tidak dapat menembus defensive nature. Jadi serangan Museok pun dianggap oleh sistem adalah serangan yang berlevel rendah. Defensive nature merespon dengan 7 serangan balik. Damage multiplier bertambah 40%, dan critical hit chance bertambah 10%, dan di awal scene diperlihatkan, pihak oleh guild yang telah menyerang tembok kota. Para player itu pun terkena serangan dari Arthur. Mereka terkena serangan kabut hitam seperti tembakan laser dari tembok tersebut yang mengeluarkan serangan balik. Moan pun menyuruh bawahannya untuk menahan serangan balik tersebut bagaimanapun caranya. Diperlihatkan Museok yang sudah terkena serangan tersebut. Dia sudah memastikan bahwa skill Arthur adalah melakukan serangan balik. Meskipun Museum mengorbankan dirinya sendiri dalam prosesnya, Ultimate Evil sebagai manusia tidak mungkin merefleksi 200.000 serangan itu sekaligus. Jadi kami melancarkan serangan total. Nampak tetua dari Guild Elin pun melihat dari teropongnya. Dia menyadari sesuatu ada yang aneh. Jika itu sebuah skill itu harusnya mengkonsumsi mana. Tidak peduli berapa banyak mana yang dia miliki. Arthur belum meminum satupun mana potion sejauh itu. Nampak Arthur yang sedang berdiri tegak dan tidak kelelahan sama sekali. Dan Arthur pun banyak mendapatkan sejumlah besar poin Ultimate Evil. Arthur pun cukup senang karena hal tersebut, mengingat skill itu berevolusi menjadi Super Defensive Nature. Ini adalah kesempatan yang bagus, karena ini berhubungan dengan skill Arthur. Arthur tahu di mana dan siapa yang menyerang dari mana saja, karena skill ini bisa mendeteksi serangan yang datang, dan otomatis menyerang balik. Arthur pun tidak mengeluarkan energi apapun,
Terlebih lagi tidak hanya memantulkan serangan, namun juga memiliki pilihan untuk menyerap damage sebagai magic power, sehingga hampir tidak ada konsumsi mana. Tembok itu pun bisa mengubah serangan yang lemah menjadi mana. Kalau terus begini, asalkan bukan karena one hit attack dari defensive nature, berarti Arthur akan abadi, dia tidak akan kehabisan mana. Apa value sebenarnya dari Ultimate E-Filter spesialisasi dalam perang pengepungan? Seperti yang kita tahu, Arthur mempunyai banyak musuh, dan oleh karena itu dia sering dikepung oleh musuh. Mowan menyadari sesuatu, bahwa Arthur bisa memiliki opsi untuk penyerapan mana, tapi bukan berarti ranker kita bisa terburu-buru menggunakan skill itu. Jika kebetulan semua ranker menyerbu masuk, dan dikalahkan atau dibunuh tanpa menembus skillnya, dan game pun berakhir, ucap Mowan, dia pun mengambil resiko dan menggunakan tubuh mereka untuk terus-terusan menyerang Arthur, tapi ini tidak baik terus-terusan menguras tenaga kita di sini. Untuk sekarang mari kita mundur dan menunggu dulu, ucap Mowan. Arthur pun nampak santai dan hanya melihat di atas, tanpa merasakan kelelahan sama sekali. Tian menyadari sesuatu, sepertinya musuh sedang memikirkan rencana. Mereka mungkin menunggu durasi defensif natur berakhir, nampaknya Arthur akan pergi ke suatu tempat. Dia mengatakan kepada Tian akan segera kembali. Arthur berniat untuk mendatangi mereka, karena jika mereka tidak datang maka Arthur yang akan pergi sendiri. Arthur pun langsung loncat dari atas. Arthur pun melihat sistem window-nya, karena Arthur mengumpulkan banyak poin Ultimate Evil kali ini. Arthur sepertinya berniat menggunakan Ultimate Move pada kesempatan ini. Sistem pun muncul, mengkonsumsi 5 poin Ultimate Evil untuk mengaktifkan sementara skill eksklusif Ultimate Evil yang dinonaktifkan. Dan nampaknya di langit dekat wilayah Derang, terdapat Sesong dan Koko yang sedang terbang. Nampaknya Seasong sangat kesal kepada player sebelumnya. Dia pun menyuruh undead-nya untuk menyuruh player itu push up sampai mati. Sesong kesal karena pria tersebut menghambat Seasong yang akan menemui Arthur. Sesong takut akan dimarahi karena terlambat. Season pun memberi Koko sebuah Bluestone. Seasong nampaknya masih sangat takut dimarahi oleh Arthur. Seasong pun melihat Arthur yang telah turun dari tembok pertahanan. Seasong pun mengirim pesan kepada Arthur. Kemudian Arthur pun mengeluarkan skillnya. Nampak aura Arthur yang sangat meledak-ledak. Skill itu adalah Asura Destruction Nothing. Aku mengeluarkan energi yang sangat hebat sekali, dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Seasong pun sangat terkejut, karena melihat skill Arthur yang sangat luar biasa dan mengerikan. Skill tersebut pun membuat langit menjadi gelap. Skill Arthur dapat mempengaruhi alam. Seasong tidak mengetahui kalau ada skill seperti itu di Olympus. Dari pihak musuh pun sangat terkejut, melihat skill Arthur yang sangat mengerikan. Bahkan drone yang merekam Arthur pun mengalami gangguan karena skill Arthur yang sangat dahsyat. Para netizen berpikir kalau kameranya rusak atau apalah itu. Yang Hyung Sok pun sedikit kecewa, karena sayang sekali jika para netizen melewatkan adegan ini. Semua alat perekam di dekat terang berhenti berfungsi untuk sementara. Saluran Arthur pun juga tidak dapat disiarkan saat ini. Bahkan jaringan publik pun tidak bisa memfilmkannya. Sepertinya kita tidak bisa memotret dengan drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Yang Hyung Seok masuk dan merekamnya sendiri dari dalam Olympus. Dia berpikir tapi bisakah dia kembali hidup-hidup dari sana? Kemudian Shin beralih ke Olympus. Nampak para musuh yang berterbangan dikalahkan oleh Arthur. Skill Asura ini adalah sejenis ultimate move yang Arthur pelajari di level 99. Arthur pun hanya berjalan ke arah para musuh. Banyak musuh yang sudah tergeletak tak berdaya. Sejauh yang Arthur tahu, ini adalah skill terkuat yang bisa Arthur pelajari oleh Ultimate Evil. Setelah digunakan, semua skill yang diperoleh dari Ultimate Evil menyatu dan melebur menjadi satu. Arthur pun melancarkan serangannya kepada para player tersebut yang ada di depannya. Setelah itu menyebabkan reaksi berantai di semua area, termasuk serangan, pertahanan, dan penguasaan area, sehingga membantai musuh tak tersisa. Nampak Arthur yang sedang memikirkan Zeus, yang pasti ketawa melihat Arthur dapat menghancurkan seluruh musuhnya. Karena jika Zeus ada, dia pasti berkata bahwa mengajari Arthur tidaklah sia-sia. Bahkan jika Zeus mengenalinya dan mengatakan itu semua, lagi pula untuk mengakhiri pertarungan ini, Arthur harus menyelidiki lebih dalam lagi, di mana para ranker dan eksekutif berada. Tidak kusangka para rank akan menggunakan player biasa sebagai umpan meriam dan hanya bersembunyi. Arthur tidak punya dendam terhadap mereka, tapi lebih baik Arthur memenangkan ini secepat mungkin. Arthur pun mengeluarkan skill lagi, yaitu serangan petir yang mengarah ke player di hadapannya, dan membuat para player tersebut musnah seketika. Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda memenuhi syarat hadiah tambahan untuk Ultimate Evil, sejumlah besar pengalaman telah diberikan, Anda telah memperoleh peningkatan poin, Anda telah naik level, dan level Arthur pun semakin bertambah banyak. Arthur pun terkejut, karena bahkan menurut Arthur ini terlalu berlebihan, karena skillnya yang terlampau overpower.
nampak dari para ketua Holy Guild, mereka juga sangat terkejut dengan serangan Arthur, karena serangan tersebut dapat menghabisi garis depan musuh, dan sepertinya 100.000 orang musnah hanya dengan satu serangan. Mereka nampak sangat terkejut sekali dan kesal kepada Arthur. Ultimate Evil bahkan melanggar norma-norma yang ada. Arthur telah melewati batasan dari norma-norma tersebut. Ini sangat tidak masuk akal. Ketua Holy Guild itu pun sangat kesal sekali dan marah kepada Arthur. Dalam situasi ini metode yang tersisa adalah menyuruh eksekutif Blue Heart untuk keluar dan mengulur waktu. Eksekutif Blue Heart adalah ketua dari Guild Elin. Dia pun nampaknya sedikit takut, karena dalam situasi ini bahkan player biasa tidak dapat mengulur waktu. Mengirimku yang hanya ranker nomor 5, berarti tujuannya bukanlah waktu, tetapi perhatian. Dia percaya Holy Guild akan menjaganya dengan baik nanti. Mowan berkata kepada dia, aku selalu mendukung Elin dan akan lebih mendukung lagi di masa depan. Nampaknya ketua Guild Elin itu pun mengerti, dan bersiap untuk menyerang Arthur. Ketua Guild In itu pun berpikir, sepertinya mereka berencana menggunakan itu. Aku tidak bisa menahannya. Aku seorang eksekutif Elin, dan orang itu adalah leader aliansi besar dari Holy Guild. Jika diminta aku harus menurutinya, ucap dari ketua Guild Elin tersebut. Kemudian dia pun datang di hadapan Arthur. Dia berkata kepada Arthur, Ultimate Evil kau tidak bisa maju mulai dari sekarang. Tapi dia menyadari sesuatu bahwa Arthur memiliki energi yang terlalu besar untuk didekati. Arthur pun hanya terdiam, dan menyadari bahwa itu adalah eksekutif Elin yang dilihat sebelumnya. Arthur pun sedikit terkejut, karena orang ini yang muncul duluan. Kemudian Arthur pun berkata kepada orang tersebut, kau adalah eksekutif dari Guild Elin yang kulihat sebelumnya kan? Arthur pun sedikit meledek dia, dan ingin sekali melihat sedikit kemampuannya. Kemudian Sesong pun melaporkan sesuatu kepada Arthur. Dia berkata, bahwa dia telah menyebarkan undead sebagai pengintai untuk berjaga-jaga, dan para undead mengingatkanku bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, karena ada sesuatu yang dipanggil di depan gerbang barat. Nampak Sesong dan Koko yang sedang melihat hal tersebut. Kemudian Sin kembali kepada Arthur. Nampak ketua Eileen menyadari sesuatu, bahwa level Arthur jauh melampaui player biasa, dan Arthur dapat mengambil alih derang sendirian. Kemudian Sin pun berganti, diperlihatkan ada seseorang yang sedang merapatkan sesuatu. Mereka adalah Departemen Informasi Kerajaan Erpat. Mereka sedang melakukan investigasi tentang keanehan apa yang harus mereka waspadai dalam situasi saat ini. Keanehan itu ada 3. Yang pertama kelas Ultimate Evil, ia memiliki kekuatan yang melampaui dugaan mereka. Yang kedua adalah buronan yang mereka kejar. Ada kemiripan antara RAM Tadian dan penampilan player itu. Ini masih belum pasti, tapi fitur wajah dan pakaian mereka agak mirip satu sama lain. Padahal jelas-jelas sekali itu berbeda ya guys. Tapi bagi NPC keduanya nampak mirip guys. Tapi ada orang pun yang menyangkalnya. Tidak, dia berbeda, karena Ramtadian menyerahkan diri tepat 8 jam yang lalu. Padahal dia bukanlah orang yang dimaksud. Orang tersebut pun tidak mengetahui apa-apa. Orang itu hanya penjahat biasa. Kemudian yang terakhir masalah ketiga, Ramada telah dipinjam oleh pihak Holy Guild. Jadi yang dimaksud Ramada adalah sebuah meriam ya guys. Diperlihatkan meriam yang sangat besar sekali. Pihak dari kerajaan Erpait pun bertanya-tanya, apakah para player Holy Guild dapat memanfaatkan Ramada dengan baik. Mereka pun berpikir bahwa Holy Guild pasti tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mereka pun tidak memberi mereka panduan yang tepat jika terjadi keadaan darurat. Mereka mungkin hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan aslinya, tapi itu seharusnya cukup untuk menghancurkan benteng yang lemah seperti derang. Mereka belum tahu aja guys kalau derang telah diselimuti oleh skill Arthur. Diperlihatkan pihak Holy Guild yang mengarahkan meriam tersebut ke arah benteng Arthur, kemudian beralih ke Arthur. Arthur dan ketua Guild Elin sedang berhadapan satu sama lain, namun Arthur pun berkata kalau dia harus pergi. Ketua Guild Elin itu pun sangat kesal, karena Arthur sangat sombong dan tidak menganggapnya sama sekali. Ketua Elin itu pun berniat untuk mengalahkan Arthur, namun Arthur pun berkata kalau dia lagi sibuk sekarang. Jadi Arthur mengeluarkan skill kecepatannya. Arthur langsung hilang dari hadapan Ketua Elin, dia langsung melesat jauh meninggalkan Ketua Elin. Arthur berpikir dalam hati, jika meriam raksasa dipanggil seperti yang Arthur perkirakan, gerbang barat akan didahulukan. Itu hanya akan memakan waktu beberapa detik saja. Ada peluang defensif natur mungkin tidak akan menghalanginya, dan durasi defensif natur juga sudah hampir berakhir. Arthur pun segera menuju ke arah barat gerbang. Nampak diperlihatkan Sesong yang sedang bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang para Holy Guild lakukan saat ini. Sesong melihat meriam itu sekilas terlihat sangat kuat sekali. Arthur pun sedang berada dalam perjalanan ke arah gerbang barat. Sesong berpikir bahwa ini tidak akan berhasil. Dia berniat untuk melakukan sesuatu. Dia juga menyuruh Koko untuk tetap waspada.
Kemudian dia mengeluarkan skill Legion of Death. Seasong berpikir, jika Arthur saja mewaspadai hal tersebut, itu pasti sesuatu yang tidak bisa dihalangi dengan cara biasa. Jadi Seasong pun mengeluarkan hal terkuat yang bisa Sesong panggil. Nampak skill Sesong yang sangat dahsyat, nampak kabut abu-abu yang muncul dari atas, dan mengeluarkan wajah iblis. Itu adalah Undead Giragakto. Kemudian sistem pun muncul, tingkat konsumsi MP saat ini sangat cepat. Undead yang dipanggil sebelumnya dapat ditarik pemanggilannya. Tapi itu tidak masalah bagi Sesong, karena dia bisa melakukannya. Dia berniat untuk menunjukkannya pada Arthur. Dia ingin mendapatkan pujian dari Arthur. Nampaknya semua undead yang telah disummon oleh Sesong menghilang, kecuali Anda Giragato. Bahkan player yang dihidupkan oleh Sesong sebelumnya, pun juga telah dibebaskan dari kontrol dan mati. Dan monster summon Sesong itu pun muncul. Monster itu berwujud ular kepala tengkorak. Para player musuh pun terkejut karena ular itu muncul dari atas langit. Ular itu pun mengeluarkan skillnya, dan membuat para player musuh menjadi batu seketika. Sesong pun senang karena dia berhasil membuat semua orang ketakutan. Sekarang Sesong hanya perlu kembali ke Koko. Koko pun segera mendekati Seasong, karena Sesong jatuh dari atas langit, dan Sesong berpikir bahwa dia akan mati di sini. Tapi Koko juga takut, karena jika Sesong mati, dia pasti akan dibunuh juga oleh Arthur. Namun tiba-tiba Arthur menangkap tubuh Sesong, dan menggendongnya. Sesong sangat senang, karena telah ditangkap oleh Arthur. Arthur berkata kepada Sesong, "Kamu telah menggunakan area petrification, kamu memaksakan diri terlalu keras. Berapa lama area petrifikasinya akan berlangsung?" Ternyata efek tersebut hanya bertahan sekitar 5 detik. Namun Arthur pun menjawabnya bahwa itu cukup. Sesong seperti sedang bermimpi sekarang karena digendong oleh Arthur. Arthur pun menyuruh Sensong untuk menyerahkan sisanya pada Arthur. Sesong masih sangat senang karena digendong Arthur dan dipuji oleh Arthur. Dia berpikir bahwa Arthur pasti menyukai Sesong. Kemudian scene beralih ke Arthur, nampak Arthur yang sedang berlari ke arah musuh. Arthur juga menyadari bahwa itu adalah senjata kerajaan Erpet. Harto tidak bisa langsung menghancurkan meriam itu, karena itu bisa membuat Arthur ditandai oleh kekaisaran. Kalau begitu Arthur harus mengalahkan semua maki di sekitarnya terlebih dahulu. Arthur pun menggunakan skill Thousand Slaughter Strike. Kekuatan itu ditingkatkan menjadi Super Thousand Tar Strike. Kekuatan Arthur pun bereaksi dengan Super 100 Slaughter Strike. Arthur pun mengeluarkan skillnya seperti sabit yang berterbangan. Semua kekuatan Arthur telah digabungkan. Nampaknya para mage telah dikalahkan oleh Arthur, yang membuat persediaan sihirnya terputus dari meriam tersebut. Arthur berpikir ini adalah skill yang terbuka saat naik level, dan Arthur tidak menyangka dia bisa menggabungkan dengan 100 Slaughter Strike. Arthur tidak menyangka ada efek sinergi di luar. Peningkatan dari Catering Sky Technique. Arthur tidak menyadari banyak sinergi yang banyak telah terjadi. Arthur pun mendapatkan pesan dari Yang Hyung-suk. Dia berkata kepada Arthur, bahwa dia sedang berada di tembok timur. Kemudian scene beralih ke Ketua Guild Elin. Mereka sedang melakukan wawancara mendesak di depan gerbang timur. Ketua Guild itu berkata ini waktunya menggunakan Ramada. Karena Ultimate Evil adalah kriminal pengecut. Dia berkata bahwa Arthur melarikan diri ketika dia muncul. Di awal scene perlihatkan, Ketua Guild Elin yang sedang diwawancarai oleh para media, dia pun memberikan tanggapan mengenai Ultimate Evil. Dia berkata, Ultimate Evil adalah kriminal pengecut, dia melarikan diri ketika aku muncul. Ultimate Evil hanya memangsa yang lemah, benar-benar pengecut. Ketua Guild Elin di situ menjelek-jelekkan Arthur ke media. Kemudian dia pun berkata dalam hati, dia pun sedikit bingung, seharusnya sudah waktunya Ramada aktif. Jadi kenapa meriam itu tidak menembak tembok kota? Kemudian dia menyadari sesuatu dari kejauhan ada yang mendekat dari atas langit. Ternyata itu Arthur yang melancarkan serangan pukulannya ke arah Ketua Guild Elin. Namun Ketua Guild Elin dapat menghindari serangan tersebut. Arthur pun tersenyum tipis, karena dia dapat menghindari serangan Arthur. Ketua Guild Elin itu nampaknya sangat ketakutan, dan hampir saja tidak bisa menghindarinya. Dia hanya tergores tapi goresannya bisa menyebabkan damage, dan dia pun menyuruh para bawahannya untuk mundur. Karena dia menyadari bahwa Arthur belum mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang, dia bertanya-tanya dari mana datangnya monster seperti itu. Sepertinya rencana menggunakan Tramadol telah gagal, dan karena pemimpin aliansi besar Kang Mohwan telah beralih ke rencana terakhir, jadi yang harus aku lakukan adalah mengalahkan Arthur. Dia pun bersiap-siap untuk bertarung dengan Arthur. Dia nampaknya ingin mengulur lebih banyak waktu di sini. Namun Arthur dengan cepat langsung melancarkan pukulannya ke arah Ketua Guild Elin. Ketua Guild Elin itu pun terkejut karena Arthur tiba-tiba sudah di dekatnya, dan Ketua Guild Elin itu pun langsung musnah seketika. Ketua Guild Elin itu masih tidak percaya, karena dia bisa dikalahkan hanya dalam 3 detik, padahal dia berada di peringkat 5 ranker. Arthur pun mengejeknya, kalau terlalu lemah untuk seorang yang berada di peringkat 5. Arthur pun pergi meninggalkannya.
Arthur mendapatkan kemenangan sempurna tanpa mendapatkan satu serangan apapun. Arthur pun sudah menduga hasilnya sudah jelas sejak awal. Berani-beraninya dia mencoba menghentikan Arthur sendirian. Kemudian Arthur pun mengeluarkan skill Mind Eyes. Arthur melihat ada kekuatan magis besar berkumpul dari belakang para player musuh. Arthur harus mengulur waktu untuk rencana cadangan mereka setelah Ramada gagal. Arthur pun berniat untuk berburu para runner sekarang. Arthur tidak akan membunuh jika mereka tidak ikut campur. Arthur pun mendekati para player musuh dan berjalan dengan santai. Arthur menyadari sesuatu, sepertinya ranker lain juga ada di sana. Kang Mo-wan menyuruh para bawahannya untuk menghalangi jalan Arthur. Kemudian salah satu ranker berkata bahwa Arthur telah memasuki jangkauan. Nampak seorang cewek berambut warna pink. Dia adalah seorang magisian. Dia adalah peringkat ketiga Great Mage Lamian. Nampak terdapat 300 lebih para penyihir di bawah perintah Lamian. Kemudian Kang Mo-wan berkata kepada Lamian, setelah diaktifkan berapa lama pengikatannya akan bertahan. Nampaknya Arthur akan diikat oleh Lamian, pun menjawab setidaknya hanya butuh beberapa detik untuk mengikatnya. Lamian mengeluarkan skillnya untuk mendeteksi level Arthur. Dia melihat Arthur hanya mempunyai level 70. Nampak Arthur yang sedang mengalahkan para ranker Kroco. Lamian pun berkata skill pasifnya 100% insight, tidak akan melewati kecurangan level apapun, jadi ini valid. Kemudian dia mengeluarkan skill Activating Magic Circle, muncul lingkaran sihir yang sangat besar di area tersebut. Arthur pun hanya terdiam melihatnya. Lamian pun berpikir, Magic Circle ini mengikat target dengan tingkat keberhasilan 100%. Jika kecerdasan mereka lebih rendah dari Lamian, nampak notifikasi sistem muncul, bahwa mana dari mage telah ditransfer, mana mage menciptakan efek sinergi. Dia pun berkata levelnya Arthur 70, dia tidak mungkin memiliki kecerdasan lebih tinggi dari Lamian. Kemudian diperlihatkan Arthur yang langsung mengarahkan pukulannya ke arah Lamian, pun tidak menyadari Arthur secepat itu ada di dekatnya. Arthur pun berkata, apakah kamu siap menarik kata-katamu kembali? Lamian pun terkejut, karena ternyata kecerdasan Arthur lebih tinggi dari Lamian. Perhitungan Lamian tidaklah salah, karena player normal level 70, perlu menginvestasikan semua stat dalam kecerdasan untuk mendekati kecerdasan Lamian. Namun Arthur tidak menjadi kuat karena kelas dan skill khususnya, tapi karena start dasarnya terlalu tinggi, semua stat dasarnya 99, dan semakin ditingkatkan dengan Shattering Sky, mustahil bagi kecerdasan Lampion untuk mengikat Arthur. Nampak tangan Arthur pun yang telah mendekati wajah dari Lamian, diperlihatkan ledakan yang sangat besar seperti nuklir bom. Kang Mo-wan yang melihatnya pun terkejut, dia pun merasakan efek dari ledakan tersebut. Kekuatan Arthur tidak masuk akal. Kang Mo-han pun menyadari bahwa ini kedua kalinya dia melihat monster seperti itu saat memimpin Guild Suci. Mo-wan tidak menyangka karma lain seperti Heavenly Emperor telah muncul. Arthur pun mendekati tubuh dari Lamian. Dia hanya berkata mungkin karena dia mage, jadi dia lemah, dan musnah dalam satu kali serangan Arthur. Kemudian Kang Mo-han menyuruh bawahannya untuk menghalangi Arthur. Kemudian Arthur pun melihatnya kesal, dia pun berniat untuk menggunakan skillnya kembali. Karena cooldownnya sudah selesai, Arthur berniat untuk mengakhiri ini dengan cepat, dan mengeluarkan skill Destruction-nya. Kemudian scene beralih ke berita tentang internet atau media. Diperlihatkan dalam berita tersebut pertempuran satu orang melawan 200.000 orang, dan 200.000 orang itu telah dikalahkan oleh satu orang. Bahkan ranker 1 hingga 5 teratas Korea dimusnahkan. Tidak ada korban di pihak Ultimate Evil. Diperlihatkan foto dari Ultimate Evil menggunakan skill yang tidak diketahui. Tidak ada bukti foto lebih lanjut yang tersedia. Kemudian scene kembali beralih ke dunia nyata. Diperlihatkan ranker dari pihak Holy Guild. Mereka pun tak menyangka akan berakhir dengan artikel seperti ini. Mereka baru saja melihat berita yang ada di internet ini sangat mengecewakan. Karena ranker dan 200.000 tentara dimusnahkan hanya dengan satu orang, Kang Mo-wan pun berniat untuk melupakan tentang Derang. Karena ini pukulan telak terhadap wibawa kebangsawanan mereka. Hal ini mengguncangkan dasar Republik Korea. Kabar baiknya adalah tidak ada rekaman video yang merekam penggunaan skillnya yang aneh. Dia berniat untuk mengontrol semua media dan mengubah narasinya. Namun tiba-tiba ada bawahan dari Holy Guild yang menyampaikan laporan dengan tergesa-gesa. Dia berkata ini gawat, video pertarungan Ultimate Evil telah diunggah ke internet. Mo-wan pun bertanya-tanya, di mana dan siapa yang mengunggahnya. Video itu ada di channel YouTube pribadi yang baru-baru ini menjadi topik, karena terang-terangan mengungkapkan aksi Ultimate Evil. Nampak cuplikan video yang terjadi saat perang di Derang. Arthur yang memukul ketua Guild Elin. Kang Mo-wan pun menyadari, tampaknya dialah satu-satunya pemegang video pertempuran saat ini. Karena fenomena yang tidak dapat dijelaskan pada saat itu, semua alat perekam jarak jauh tidak berfungsi. Media lain tidak memiliki rekaman dan hanya melakukan wawancara darurat dengan pena dan kertas.
namun orang tersebut sepertinya merekam secara manual kejadian di medan perang. Mereka tidak menyadari bahwa Yang Hyung Seok merekamnya dengan langsung. Kang Mo-wan melihat channel YouTube tersebut, dan menyadari ada channel yang sepertinya mewakili Ultimate Evil, dengan video yang diunggah beberapa waktu lalu, dan itu adalah channel ini. Kang Mo-wan pun marah. Dia memerintahkan bawahannya untuk memberikan semuanya, mulai dari detail pribadi mereka hingga pergerakan mereka di Olympus. Para bawahan itu pun sangat sedih karena telah dimarahi oleh atasannya, dan Kang Mo-wan masih saja kesal, karena Ultimate Evil bergerak seolah-olah semuanya sudah diprediksi. Dia akan mengeluarkan hukuman mati sekarang jika dia tahu identitasnya, tapi Arthur walaupun mempunyai kekuatan sebesar itu, dia tidak meninggalkan satupun jejak di dunia nyata sampai sekarang. Kang Mo-wan bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Kemudian Shin beralih ke kediaman Arthur di Olympus. Nampak Yurhan yang sedang melaporkan sesuatu kepada Arthur. Dia berkata Holy Guild telah mulai melacak Yang Hyung Seok karena video pertarungan yang dia upload. Kemudian Arthur pun menjawabnya, kemungkinan para assassin akan mengejarnya, jadi Arthur berniat untuk menyerahkan masalah ini kepada Yurhan. Yurhan pun mengerti, dan dia sangat berterima kasih atas kepercayaan Arthur. Arthur masih tidak menyangka bahkan lembaga penyiaran internet pun ikut terlibat. Ini mungkin menjadi lebih berbahaya dari yang Arthur juga. Kemudian diperlihatkan dari player server Timur Tengah. Dia adalah Guildmaster Aliansi Besar Qatar, yang bernama Landor. Dia nampaknya jauh-jauh datang ke sini untuk menemui Arthur. Dia pun berkata kau telah menimbulkan kehebohan kali ini. Dia sudah lama ingin terlibat dalam perdagangan Korea, memiliki infrastruktur pendidikan yang sangat baik, dan semua kondisi yang diperlukan untuk membina bakat. Namun Landor gagal menandatangani kontrak apapun, karena mendapat tantangan dari aliansi besar di Korea. Kemudian Arthur pun bertanya, kenapa aliansi besar di Korea menentang hal tersebut? Dan Arthur bertanya-tanya apa yang membawamu ke sini padahal lelang Blackstone kali ini belum diadakan, dan pasti memakan banyak biaya setiap kali melintasi benua. Landor menjawab, aliansi besar di Korea menolak kontrak kami karena akan menurunkan harga batu monster, karena benua kami memiliki persediaan batu biru dan merah yang tinggi. Ketika harga batu turun, keuntungan aliansi besar juga akan menurun. Sejauh yang Landor tahu, Korea adalah negara tanpa kelas sosial. Dalam aliansi besar mereka sudah menyebut diri mereka bangsawan dan berkuasa di atas orang lain, dan mereka sengaja menghalangi kemandirian ekonomi masyarakat, dan hanya peduli mengisi perut mereka sendiri. Landor benci orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tampaknya Ultimate Evil tidak peduli dengan pendapat aliansi besar. Landor memiliki kekuatan untuk mendukungnya, itu sebabnya Landor ingin mendukung Arthur. Landor pun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dia akan mendukung Arthur tanpa syarat apapun. Namun Arthur pun berpikir, itu tidak mungkin. Dia ingin membuka perdagangan dengan negara kami, dan jika Arthur bisa menghancurkan aliansi besar, Landor akan mencapai tujuannya. Arthur pun tidak mempunyai alasan untuk menolaknya, dan kepentingan mereka pun sejalan dengan sempurna. Landor menawarkan kepada Arthur, apabila Arthur memerlukan keamanan eksternal secara offline, dia bisa membantunya, dan Arthur pun mengiyakan hal tersebut. Karena Streamer Hang Hyung Seok bawahan Arthur sedang diincar oleh Holy Guild, Arthur cukup senang karena Arthur bisa mendapatkan bantuan secara offline, dan diperlihatkan di dalam channel YouTube Ultimate Evil TV. Dalam video tersebut Ultimate Evil bekerja sama dengan miliarder di Timur Tengah. Internet dibuat heboh sekali lagi, namun bahkan pada ini Ultimate Evil terus menarik perhatian. Banyak para netizen yang berkomentar di channel YouTube tersebut. Hanya sedikit yang benar-benar percaya bahwa kejahatan besar dapat sepenuhnya menghancurkan aliansi besar dalam negeri. Kemudian Shin kembali beralih beberapa hari kemudian setelah pengumuman besar tersebut. Nampak Arthur yang sedang berjalan ke arah Tian. Dia bertanya kepada Tian, apakah penataan datanya berjalan dengan baik? Nampak Tian dan bawahannya yang sedang merapikan data-data yang ada, jawab dengan santai bahwa semuanya telah selesai beberapa saat yang lalu. Jadi Arthur bertanya, apa yang harus Arthur lakukan sekarang? Tian nampaknya telah menemukan banyak sekali hal-hal yang busuk tentang Holy Guild. Tian berniat untuk jangan mengungkap semuanya sekaligus, dan dia berniat untuk melakukannya sedikit demi sedikit, dan semua dokumen ini adalah dokumen terverifikasi. Tian berniat untuk mengungkap secara perlahan, karena akan membangkitkan emosi orang itu lebih menarik, dan tentu saja mereka akan mencoba menciptakan opini publik yang menentang Arthur, dan Tian pun berkata jangan terlalu khawatir tentang hal itu, dan Shin pun beralih ke dunia nyata, diperlihatkan yang sedang melihat HP-nya. Dia sedikit terkejut dan tidak percaya apa yang telah dia lihat, dan Sesong pun bertanya apa yang telah terjadi. Nampaknya mereka berdua sedang melihat channel YouTube dari Ultimate Evil. Diperlihatkan dalam video tersebut, banyak bukti kelakuan buruk Holy Guild telah terungkap, dan menyebabkan kejutan besar. Diperlihatkan 3 kelakuan buruk Holy Guild.
Yang pertama pensiun Olympus. Keberadaan dana pensiun Olympus yang digelapkan. Ternyata pensiun yang dijanjikan kepada player oleh kerajaan Erpat, dicegat oleh yayasan terpisah di tengahnya. Yang kedua eksploitasi pemain subkontrak. Untuk misi peningkatan, pemain subkontrak sengaja didorong ke dalam situasi, di mana karakter mereka dapat dihapus dan kemudian dibiarkan tanpa pengawasan. Uang kompensasi yang dibayarkan kepada Buyer yang karakternya dihapus hanya 5 juta won. Orang-orang yang telah mengembangkan karakter mereka selama lebih dari 20 tahun tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan baru di kehidupan nyata. Yang ketiga adalah Beastmaster, buah situasi terdeteksi di mana 3,5 miliar emas dibayarkan kepada Beastmaster Eugene, yang bahkan tidak berafiliasi dengan Holy Guild. Sumber emas ini dipastikan berasal dari dana pensiun dan anggaran kesejahteraan yang digelapkan. Mendengar dana pensiunnya menyentuh nominal segitu benar-benar mengejutkan Xia dan Sesong. Mereka berdua pun hanya bertanya-tanya dan marah kepada Holy Guild. Kalau dipikir-pikir lagi Beastmaster bahkan tidak berafiliasi dengan Holy Guild. Itu bagaimana bisa? Sesong nampak tidak menyukai Eugene. Xia pun berpikir, Arthur menemukan suku banyak diderang, dan saya tidak menyangka kejadian seperti ini akan viral. Tidak peduli seberapa kuat Arthur, memangnya boleh memviralkan kejadian seperti itu? Aku ingin tahu apa ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Arthur. Nampak netizen yang sedang mengomentari video tersebut, dan mereka pun juga khawatir, Ultimate Evil akan dibunuh di dunia nyata. Kemudian scene beralih ke Olympus, diperlihatkan Arthur yang sedang berada di gerbang masuk dan menggunakan skill destruktif natur. Nampak ledakan besar di depan gerbang tersebut. Arthur nampaknya saat ini mengambil alih kota pelabuhan Marin. Ultimate Evil tidak memiliki tugas lain, satu-satunya yang tersisa adalah melancarkan perang wilayah melawan aliansi Holy Guild. Aliansi Holy Guild memiliki sekitar 360 wilayah, dan Arthur pun mengambil alih wilayah 1-2 wilayah setiap harinya, dan setiap kali dia mengambil alih suatu wilayah, Tian langsung menguak semua datanya yang ada di wilayah tersebut. Nampak diperlihatkan Arthur yang menyuruh Tian untuk menguak semua data-data yang ada di wilayah tersebut, karena orang-orang itu meninggalkan begitu banyak data, sehingga mereka bahkan tidak bisa membuangnya dengan benar. Sepertinya mereka bahkan tidak bisa membedakan mana ilegal dan mana yang tidak. Tian sepertinya sedikit lelah sebelumnya, tapi sekarang dia tampak agak bahagia, karena dengan data sebanyak ini akan selesai dalam waktu sehari, pikir Tian. Dia pun seperti seorang psycho, yang telah menemukan kecurangan-kecurangan Holy Goil, karena Tian adalah seorang yang gila kerja. Ngomong-ngomong alangkah baiknya jika Arthur juga muncul di Nan. Orang-orang sangat ingin bertemu dengan Arthur, para bawahan Arthur pun sangat mengagumi Arthur. Kemudian scene beralih ke dunia nyata, diperlihatkan Museok yang sedang berbicara kepada Muhwan yaitu kakeknya. Dia menyuruh untuk kakeknya tidak khawatir, karena insiden yang terjadi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Museok berpikir orang akan lupa seiring berjalannya waktu. Lagi pula para netizen itu seperti babi, jika suatu masalah muncul tutupi saja dengan masalah lain, pikir Kang Museok. Tapi Muhwan berpikir lain, karena ini bukan perkara sederhana. Dia berpikir ini pasti akan tenang seiring berjalannya waktu. Tapi jika hanya viral sekali, nyatanya Ultimate Evil terus-menerus mengambil alih wilayah mereka dan membocorkan datanya sedikit demi sedikit, dan terlebih lagi banyak netizen yang telah terpengaruh olehnya, dan diperlihatkan pendaftaran player derang saat ini meningkat sangat pesat. Secara harfiah ini seperti ternak yang mulai memberontak terhadap pemiliknya. Bahkan jika aku ingin menghancurkannya dengan uang, waktunya sangat tidak beruntung karena Landor tetap menempel padanya. Muhwan sangat pusing dibuatnya, dan dia tidak tahu tindakan apa yang harus mereka ambil. Untuk saat ini sebaiknya mereka segera memadamkan apinya terlebih dahulu. Dia menyuruh Museok untuk mengadakan rapat dewan, dan dia pun akan segera mengadakannya. Holy Guild sepertinya perlu membuat keputusan yang besar, karena ini hanya tindakan sementara. Tapi inilah waktunya untuk menghunus pedang, dan scene pun beralih ke keesokan harinya. Berita mengejutkan disampaikan kepada anggota Holy Guild, diperlihatkan 10.000 anggota telah diberhentikan. Itu tidak bisa dihindari, karena situasi keuangan terus memburuk, wilayah mereka juga dirampas, dan monster hitam high level mulai muncul di tempat Ultimate Evil muncul. Keuntungan dari tempat berburu telah turun ke tingkat yang tidak berkelanjutan. Itu adalah alasannya kenapa mereka mengeluarkan para bawahannya. Dan diperlihatkan berita di dalam internet, ekosistem tempat berburu yang dihancurkan oleh Ultimate Evil, menyebabkan restrukturisasi Holy Guild, yang diperlihatkan Arthur di dalam dunia nyata yang melihat berita tersebut. Arthur pun tidak memikirkan hal itu. Arthur berpikir monster hitam memang lebih sulit ditangkap dibandingkan monster normal, tapi bukan berarti mereka mustahil ditangkap, dan imbalannya lebih besar dibandingkan monster normal. Ini hanya gambaran kasar Arthur, dan tiba-tiba di belakang Arthur ada Seah yang memanggilnya. Arthur pun marah karena Xia tidak mengetuk pintu terlebih dahulu.
Seah berkata kepada Arthur, sepertinya dia bisa membantu Arthur. Dia berkata, kalau saya telah naik level dengan melalui misi konstelasi, dan akhirnya dia telah mencapai level 70, dan dia pun mendapatkan skill pemurnian. Arthur pun bertanya-tanya apa itu skill pemurnian, dan cap di awal scene diperlihatkan, ada sekumpulan monster yang sedang berada di Olympus, dan di sana terdapat Seah yang sedang berniat berburu di tempat tersebut. Dia sudah lama tidak ke tempat itu, nampak dia sangat senang sekali. Kedepannya kita ganti nama Syekh menjadi Luna aja ya guys. Luna sekarang berlevel 70. Di tempat ini dulu banyak sekali dikunjungi orang tapi sekarang nampaknya sangat sepi. Dan ada beberapa player yang menyadari kehadiran dari konstelasi ketujuh yaitu Luna. Sekarang tempat ini menjadi sepi semenjak monster hitam itu muncul. Kemudian Luna sedang mengeluarkan skillnya. Dia sedang mengeluarkan skill Purify. Nampak cahaya keemasan yang muncul dari tongkat Luna. Monster itu pun mendapatkan serangan dari Luna. Dan monster itu pun berubah menjadi sapi biasa. Nampaknya ini adalah skill pemurnian dari Luna. Dan diperlihatkan sistem yang muncul memberitahukan bahwa sapi hitam telah dimurnikan menjadi sapi biasa. Luna pun tampak senang, dan mengucapkan selamat tinggal pada tubuh sapi hitam yang tangguh. Para player pun nampak terkejut karena sapinya berubah menjadi jinak. Luna berniat akan memurnikan tempat berburu yang terkontaminasi. Nampak di dunia nyata, Arthur yang sedang membaca berita, bahwa Luna sang konsiliasi ketujuh telah memurnikan tempat berburu. Diperlihatkan di berita hari ini, Luna yang telah memurnikan tempat berburu. Banyak netizen yang berkomentar, dan memuji skill dari Luna. Kemudian scene beralih ke kakek Mohwan dan Museok. Nampak Mohwan yang marah karena melihat Luna telah memurnikan area tersebut, karena Luna membersihkan bukan hanya tempat perburuan afiliasinya, tapi juga tempat-tempat yang tidak perlu seperti tempat yang diambil alih oleh Ultimate Evil telah dimurnikan. Dan Museok pun juga memberikan komentarnya. Dia menilai bahwa orang-orang rendah hati itu menjadi sombong karena mereka telah memperoleh kekuatan, dan bahkan pemerintah mendukung adanya pemurnian terkait pencarian konstelasi. Mereka berdua berniat untuk diam-diam melakukan player killer, yaitu membunuh sesama player. Dalam dunia game membunuh sesama player secara diam-diam artinya itu tindakan yang curang. Namun Mohwan enggan melakukannya, karena pemerintah akan segera menyadarinya. Setelah melakukan PHK besar-besaran karena keuntungan hitam turun, semuanya menjadi tidak berarti, dan Mohwan tidak bisa menodai citra Ultimate Evil. Ditambah lagi jika pengguna yang diberhentikan dari tim mereka sendiri, dan pindah ke tempat perburuan yang diambil oleh Ultimate Evil, karena dia tidak memungut biaya di sana, mereka akan berpikir itu bagus dan hanya akan meningkatkan citranya. Musik berniat untuk mengintai pergerakan dari konstelasi ketujuh, dan membawanya ke bawah kendali mereka. Namun Mohwan mengatakan itu sudah dibahas sebelumnya. Mengingat asal-usul kita, itu mungkin akan mengguncang status keluarga bangsawan kita. Jadi mari kita pikirkan tentang hal ini, ucap Mohwan. Mohwan pun tampak kesal karena kekuatan yang besar seperti itu diberikan kepada konstelasi ketujuh. Rakyat jelata yang hidup nyaman sama sekali tidak ada gunanya. Kemudian scene beralih ke kediaman Arthur. Arthur dan Luna sedang membicarakan tentang pemurniannya di tempat berburu. Mereka berdua pun nampak sangat senang, dan scene pun langsung beralih ke Olympus. Diperlihatkan ada Arthur, Season, dan Tian. Mereka sedang membicarakan tentang opini publik akhir-akhir ini di medsos, tentang Ultimate Evil menjadi lebih baik. Sekarang karena tidak ada monster hitam, orang-orang mulai mendapatkan penghasilan stabil dari tempat berburu yang Arthur buka secara gratis, dan mereka senang karena mereka mengambil potongan lebih sedikit daripada aliansi besar. Bahkan jika para ranker berkumpul, mereka semua akan melebur. Jadi ada rumor bahwa suatu hari nanti, Arthur akan menjatuhkan Holy Guild. Season pun nampak bersemangat sekali karena menceritakan hal tersebut kepada Arthur dan Tian. Dia terlihat sangat senang, dan itu sangat menggemaskan. Kemudian menjawabnya, semua itu sesuai dengan rencana Tian. Sepertinya pelan-pelan kita mulai melihat hasil dari propaganda tersebut. Dengan keberhasilan dalam pertarungan wilayah, semakin banyak pemain yang mendaftar di derang, tanpa banyak sekali para player yang sedang mendaftar mengantri. Sudah berjumlah 30.000 orang, dan jika terus begini kapasitas maksimum 100.000 orang akan segera tercapai. Mengelola wilayah sambil menjaga pajak tetap minimal. Mereka pasti menyadari bahwa korupsi yang dilakukan oleh Holy Guild adalah benar adanya. Dengan pengawasan Tian kami mendapat uang tambahan di wilayah ini. Orang-orang mulai mengenali kami. Tugas yang tersisa adalah memperluas wilayah. Sesong dan Tian pun memuji Arthur, dan mengatakan bahwa master mereka adalah yang terhebat dan terbaik. Kemudian Arthur berpikir masalahnya adalah, Arthur tidak bisa mengelola semua wilayah sendirian. Bahkan jika Arthur mengambil alih beberapa wilayah, jika aliansi besar membagi kekuatan besarnya untuk menyerang, Arthur tidak dapat menanggapi semuanya. Sebenarnya beberapa tempat yang diambil alih telah direbut kembali ketika Arthur pergi.
Akan lebih bagus jika Arthur mampu menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan. Kemudian diperlihatkan Sesong yang sedang melihat ke arah Arthur. Arthur nampaknya sangat berbunga-bunga sekali di pandangan Sesong. Dia pun berpikir, semakin sering dia melihat Arthur, nampaknya Arthur semakin keren di mata saya. Tian pun menyadarinya, bahwa Sesong sangat menyukai Arthur. Kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk dan memanggil Arthur. Dia melaporkan sesuatu, dan berkata Arthur harus melihat ini. Arthur menanyakan hal tersebut. Dia pun melaporkan bahwa ini adalah alat perekam yang dapat digunakan oleh para pengguna. Itu adalah buku besar Yayasan Kesejahteraan, yayasan yang telah menggelapkan dana pensiun Olympus yang kita ketahui. Saat derang terjatuh, seluruh personel yang berhubungan dengan itu melarikan diri. Karena penasaran apakah masih ada data berguna yang tersisa, Markan pun memeriksa kantor, bahkan menemukan sesuatu buku yang tertinggal. Dia pun berniat untuk memeriksanya, apa ada data yang tidak tersedia di Kastil Derang, dan dia menemukan ketua Yayasan Kesejahteraan adalah bernama As Yusai. Markan melihat itu sepertinya penting, jadi dia melaporkannya kepada Arthur, dan Arthur pun menyadarinya, bahwa orang itu adalah seorang konstelasi. Luna sudah memberitahu Arthur tentang nama panggilan itu sebelumnya, dan perlihatkan seseorang yaitu konstelasi keempat, yaitu The Speaker of Command, yang bernama As Yusai. Kita sebut saja Ayu Yaguis. Detail dari Ayu tidak diketahui, tapi dia dikenal sebagai Direktur Holy Guild, dan seorang wanita yang ditakuti oleh konstelasi pertama, yaitu Kang Museok. Dan seperti yang Luna katakan sebelumnya, karena konstelasi keempat adalah orang yang lebih merepotkan. Kemudian Tian pun mengeceknya lagi. Nampak ini adalah catatan dari awal berdirinya yayasan tersebut, dan jumlah investasinya pun cukup tinggi, dan terdapat nama-nama aliansi Korea Selatan pada saat didirikan. Tampaknya hal itu didanai oleh aliansi besar seperti yang telah tertera dalam buku, dan kita lihat di sini, sepertinya ada bukti keterlibatan dalam perombakan personel Holy Guild. Di sana disebutkan termasuk juga Markan. Markan pun nampak bingung. Markan merasa ada sesuatu yang penting terlewat begitu saja. Dia berpikir apa dia diusir dari Holy Guild karena pengaruh Yayasan Kesejahteraan. Arthur pun hanya terdiam dan memikirkan hal tersebut. Markan nampaknya sangat bingung. Dia berpikir apa dia pernah menaruh dendam pada Yayasan Kesejahteraan. Bukankah dia hanya tersingkir dari pertempuran politik? Lagi pula sekarang dia mengikuti Ultimate Evil jadi tidak masalah. Kemudian scene beralih ke dunia nyata diperlihatkan Arthur yang sedang berpikir. Dia berpikir bahwa awalnya yayasan itu hanya dibuat oleh Holy Guild untuk menggelapkan dana pensiun. Tapi bukankah memang seperti itu masalahnya? Sebuah yayasan yang didirikan dengan dana aliansi, namun secara langsung mempengaruhi pengelolaan aliansi, dan ketua yayasan adalah sesama konstelasi. Namun kehadiran ketua tersebut oleh Museok. Kemudian datanglah Luna yang bertanya kepada Arthur. Arthur pun bertanya kepada Luna, bagaimana pekerjaan konstelasimu? Luna pun menjawabnya pekerjaan pemurniannya berlangsung lancar. Untungnya tidak banyak pembicaraan tentang pemurnian tempat berburu Arthur. Dan ngomong-ngomong ada berita besar yang telah terjadi. Beastmaster Eugene orang yang dipukuli habis-habisan oleh Arthur, dia ternyata adalah murid dari konstelasi keempat. Arthur pun nampak sangat terkejut, dan kalau dipikir-pikir ada catatan dari Holy Guild, yang mendukung Eugene dengan lebih dari 3 miliar won, sepertinya konstelasi lain sudah tahu tentang itu, dan nampaknya Lunak tidak benar-benar terkejut. Arthur pun sedikit memahami sesuatu. Eugene, konstelasi keempat, yayasan, dan Holy Guild, nampaknya kepingan-kepingan puzzle itu mulai menyatu, dan Arthur pun menyadari ternyata ini cukup menarik. Dan di awal scene diperlihatkan tentang penjelasan jika karakter telah dihapus, mereka harus memulai lagi dari level 1. Seorang player subkontrak dari Holy Guild sedang mengumpulkan informasi untuk quest peningkatan, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, ia bertemu monster khusus dengan kemampuan untuk menghapus karakter, yang menyebabkan kecelakaan. Karakter yang mereka pelihara sepanjang hidup mereka telah dihapus, dan semua equipment serta item hilang. Sekarang karena tidak punya uang, mereka harus memulai lagi sebagai pemula level 1. Tidak hanya ada satu orang yang mengalami situasi ini, monster dengan kemampuan khusus penghapusan karakter, pengguna yang mengorbankan diri mereka untuk mengungkap kemampuan mereka, atau mereka yang dikorbankan untuk penelitian jebakan atau item yang dapat menyebabkan penghapusan. Jadi pihak Holy Guild selama ini mengorbankan para player yang seluruh waktunya di Olympus dicuri dari mereka sekarang. Setidaknya 15 telah diketahui, mereka tidak dapat masuk kembali ke akademi atau menjadi mandiri. Mereka benar-benar tidak punya tempat tujuan di Olympus, dan Arthur pun memberikan tujuan kepada mereka. Satu-satunya tempat yang menampung mereka yaitu Arthur. Di derang Arthur akan mendukung kalian semua. Itu bukanlah aliansi besar melainkan Ultimate Evil. Mendaftar sebagai warga derang,
dan mendampingi mereka hingga mampu menghidupi diri sendiri secara ekonomi selama 10 tahun ke depan. Apa yang tidak dilakukan oleh Holy Guild, Ultimate Evil mulai melakukannya. Ultimate Evil telah menjanjikan kami penghidupan dan masa depan, ucap para player yang telah dihapus karakternya. Dia tidak hanya memberi kami dukungan tapi juga harapan. Nampak dalam video YouTube orang itu membagikan kebaikan tentang Arthur, dan mempostingnya. Banyak komentar yang berseliweran, dan banyak juga yang memuji Arthur. Nampak Hyung Seok sedang memantau layar komputer. Dia pun sudah menebak reaksi seperti ini yang akan dimuncul. Kemudian scene diperlihatkan ke Olympus. Arthur dan Tian yang sedang berada di atas tembok derang. Nampaknya di bawah banyak terdapat para player yang datang. Dan sesuai dugaan Tian, reaksi terhadap pengumuman kebijakan ini benar-benar heboh. Mereka mulai memahami kebenaran yang sebenarnya, mulai dari membuka tempat berburu secara gratis hingga menyantuni warga. Tidak peduli seberapa besar Holy Guild mencoba merendahkan Arthur, kenyataan yang dirasakan sangatlah berbeda. Karena hal ini, jumlah orang yang kini berkumpul di daerah sudah mencapai 1 juta, sedangkan kapasitas maksimum di rang adalah 100.000 orang. Daerah ini tidak bisa menerima penghuni lagi, karena sudah sangat penuh. Para player sisanya pun bingung, karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka juga tidak menyangka akan penuh secepat ini. Mereka pun berpikir untuk pergi ke kota lain yang telah diambil alih oleh Ultimate Evil. Mereka yang tidak dapat masuk ke wilayah derang, segera menuju ke arah wilayah Arthur yang lain. Bahkan jika Holy Guild menyerang, mereka akan melindunginya, karena jika mereka bisa menahan Holy Quill, pasti akan datang membantu. Tian pun sepertinya sudah memprediksi hal tersebut. Jika mereka pergi ke wilayah lain Arthur, maka masalah mereka pun telah selesai. Ini ide bagus tapi perlu mengelola semua wilayah itu sekaligus. Namun Tian pun tak peduli karena dia orang yang cukup pandai mengelola wilayah. Dan penduduk yang berkumpul ini akan menjadi kekuatan untuk melindungi wilayah tersebut. Bahkan jika pasukan aliansi besar menyerang, setidaknya sampai Arthur tiba mereka bisa mengulur waktu. Tian sudah mengkalkulasikannya, dan sekitar 10 wilayah dapat dikelola, dan dipertahankan dengan cukup nyaman dengan cara ini. Arthur pun hanya tersenyum karena senang. Menurut Tian, hal ini telah memecahkan masalah kurangnya kekuatan yang telah mengkhawatirkan Arthur selama beberapa waktu. Tian pun berniat akan menyiapkan anggaran awal. Dia pun meminta Arthur untuk mengunjungi kota Nan ketika Arthur punya waktu. Arthur pun punya sedikit waktu untuk bersantai, dan mungkin dia akan mengunjungi Nan. Kemudian ditampilkan Koko dan Arthur yang sedang datang ke sebuah kota. Mereka berdua pun disambut meriah oleh penduduk tersebut, dan para ketua telah menyambut Arthur. Ini adalah kota Nan, markas dari Ultimate Evil. Tian terus menyuruh Arthur untuk memeriksa kota ini. Kota ini benar-benar telah berkembang pesat. Awalnya memang terkesan tidak masuk akal, karena bisakah Arthur benar-benar menaklukkan dunia dengan kecepatan seperti ini? Arthur pun tidak menyangkanya akan secepat ini. Kemudian notifikasi sistem muncul. Altar pusat merespon, memverifikasi kualifikasi Lord. Nampak Arthur yang cukup terkejut, dan terjadi ledakan. Notifikasi sistem berkata bahwa diperlukan minimal 10 Lordship. Persyaratan minimum pun langsung terpenuhi, dan Arthur telah memenuhi persyaratan untuk quest terhubung. Dalam kobaran api tersebut terdapat simbol Ultimate Evil, dan quest Overload telah diaktifkan. Arthur pun mengecek jendela sistemnya. Mereka pun tampak terkejut. Jika ini adalah quest terhubung, pasti ini adalah quest skenario utama dari kelas Ultimate Evil. Apakah Arthur secara bertahap memenuhi keinginan Zeus untuk menaklukkan dunia? Pikir Arthur, dan Arthur pun niat untuk melihat misi macam apa ini. Ternyata ini adalah misi rank SSS. Yang pertama menjadi penguasa 300 wilayah. Memperoleh 3 juta ketenaran karena meningkatkan kejahatan tertinggi di 300 wilayah. Mencapai 3 juta penduduk di wilayah Anda. Dan deadline-nya adalah 60 hari. Arthur pun sangat terkejut karena 300 wilayah dan 3 juta penduduk, apakah itu mungkin? Namun Arthur pun berpikir tentang masternya. Dia pun sedikit kesal dengan masternya, karena dia harus mencapainya dalam 60 hari. Itu adalah waktu yang cukup singkat. Ini seperti apa yang Holy Guild capai dalam 150 tahun, dan Arthur harus mencapai apa yang dicapai aliansi besar, dalam 150 tahun hanya dalam 60 hari. Ini benar-benar hal yang gila, dan para bawahan Arthur pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Arthur, karena jika Arthur gagal hukumannya tidak main-main. Arthur pun berpikir apakah kelas Ultimate Evil bertahan setelah kegagalan. Bagaimana Arthur menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya sejauh ini? Tentunya karena berbagai faktor, karena bantuan Sesong dan teman-temannya, dan Arthur pun tiba-tiba teringat pada Sesong, karena quest Cliff of Iges tidak akan bisa diselesaikan tanpa Seasong, dan Sesong selalu berusaha membantu Arthur sejak saat itu. Baru-baru ini saat berperang dengan Holy Guild, Seasong mencegah pengguna Sick of Weapon. Itu yang memungkinkan Arthur menang. Arthur pun berpikir bahwa Sesong benar-benar membantu pekerjaannya.
Kemudian Arthur menyuruh bawahannya untuk kembali. Mulai sekarang bahkan kesalahan kecil pun mungkin tidak dapat dikendalikan. Arthur berniat akan menaklukkan 300 wilayah, dan Arthur hanya perlu melakukannya. Mulai hari ini Arthur hanya perlu bergerak sedikit lebih sibuk, karena quest Overlord dimulai dari sekarang, dan pada saat yang sama, scene pun beralih. Nampak ada orang yang sedang berbicara di hadapan publik. Dia berkata kepada orang-orang, dia diberi pengarahan tentang Ultimate Evil selama cuti panjangnya. Apa benar-benar belum ada satu orang pun yang berhubungan dengan Ultimate Evil sampai saat ini? Aku mengandalkan kalian selama 1 tahun cuti panjangnya dan itu cukup mengecewakan. Orang itu pun nampaknya sedang memarahi bawahannya. Orang itu kembali lebih awal dari yang direncanakan. Semua orang harus tahu bahwa masyarakat kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi, bukankah ada suatu entitas yang tampaknya menghancurkan masyarakat itu? Seorang teman muda melakukan apa yang tidak dapat dilakukan ketika dia masih muda. Mulai sekarang NZ kami akan secara aktif mendukung Ultimate Evil, dan berpartisipasi dalam semua tindakan. Jadi orang itu adalah ketua NZ, konglomerat terbesar ketiga di Korea Selatan. Dia bernama Jung Gong Jin, yang telah kembali dari cuti panjangnya. Nampaknya ada beberapa bawahan yang menentang hal tersebut. Karena itu keputusan yang sangat beresiko. Sepertinya Ultimate Evil sedang berkembang saat ini, dan Gong Jin pun menjawabnya. Ultimate Evil belum diverifikasi, sepertinya dia kapal yang belum diuji. Tapi bukankah kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu? Kita terlalu berhati-hati, tidak melakukan hal-hal seperti membuka tempat berburu secara gratis dan melakukan reformasi, persoalan dana gelap di wilayah, dan semua hal ini dia menghadapinya sendirian. Nampaknya Gong Jin ingin sekali mendukung Arthur, karena di matanya dia bukanlah Ultimate Evil tapi seorang pahlawan. Jika mereka mengikuti jejak Arthur dan mendapatkan dana dukungan dari Randall, mereka bisa menghentikan kekuatan aristokrat baru dan Korea Selatan menjadi lebih baik. Dia pun berniat akan menjadi kapten kapal yang belum diuji itu, yaitu Arthur. Dia berniat untuk menjadi kaptennya, mungkin ya guys. Dia akan mengambil semua tanggung jawab, dan para bawahannya pun akan aman. Sekarang generasi tua kita perlu bersiap menghadapi era baru, dan chapter di awal scene diperlihatkan derang. Di sana terdapat Arthur yang sedang berbicara kepada ketua NZ. Ketua itu pun berkata kita bisa melindungi banyak wilayah, dengan kekuatan gabungan kita, dan Arthur pun kemudian menjawab, aku merasa terhormat bisa beraliansi dengan NZ. Mereka berdua pun saling bersalaman. Mereka telah bekerja sama melalui deklarasi dukungan aliansi besar NZ. Dibandingkan dengan aliansi besar lainnya, mereka memiliki reputasi yang baik serta prestasi yang luar biasa. Ketua itu pun berkata, memang malu untuk mengatakannya, tetapi sebagian besar kekuatan mobilitas baru mencuri impian, dan harapan dari generasi muda saat ini. Generasi muda adalah kekuatan penting di era ini. Ini juga merupakan satu-satunya aliansi besar, yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yang berasal dari pribadi yang sederhana. Meskipun NZ berbeda dari bangsawan lain, yang dalam kritiknya tetap konsisten terhadap malpraktik aliansi besar lainnya dan menjaga jarak, namun Arthur pun tetaplah tidak percaya 100%, karena tetap saja, bangsawan tetaplah bangsawan. Aku tidak bisa mempercayainya begitu saja, tetapi Arthur berada dalam situasi di mana Arthur harus menguasai 300 wilayah dalam waktu 60 hari. Jadi mengingat dukungan militer sangat berharga saat ini. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang dan memanggil ketua itu dengan sebutan kakek. Itu adalah cucu perempuan dari ketua NZ, dia akan membantu Ultimate Evil, dan orang itu pun senang bertemu dengan Arthur. Orang itu berkata dia telah mengikuti jejak Arthur selama beberapa waktu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendukung Ultimate Evil. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, dia akan bekerja sama secara aktif dengan Arthur. Orang itu pun membuka tudung kepalanya. Nampak Arthur Tian dan Sesong sangat terkejut. Dia adalah Le Jurang, dia adalah sang Portal Master, dia pun berharap dia bisa bekerja sama dengan baik. Arthur masih sangat terkejut karena susu dari ketua NZ adalah seorang Portal Master. Le Jurang sang Portal Master, adalah player kelas tersembunyi non-tempur, bukan seorang ranker, tapi dia tetap memiliki ketenarannya sendiri. Dia mengembangkan permainan hanya melalui portal tanpa terlibat dalam pertempuran, menyediakan portal gratis kepada para player atau NPC yang terluka, pedagang yang hilang atau terisolasi, dan orang lain yang membutuhkan, sehingga dia mengumpulkan perbuatan yang baik. Batas sihir portalnya pun belum diketahui. Kemudian Li Jurang pun berkata, dengan kekuatannya dia yakin bisa menjadi aset berharga bagi Arthur. Diketahui bahwa tidak ada tempat di benua yang berbasis di Korea yang tidak dapat didatangi, jadi dia dapat datang kemana saja. Portal Master dikenal pendiam,
namun rendah hati dan terkenal membantu banyak player. Arthur tidak tahu orang seperti itu berasal dari aliansi besar, dan Arthur pun sangat senang sekali mendapatkan aliansi seperti dia. Tur pun menyuruh dia untuk memanggilnya dengan nama panggilannya yaitu Arthur. Berkat dia rencana Arthur akan jauh lebih mudah. Kemudian Li Jurang pun bertanya apa rencana Arthur, dan Arthur pun menjawabnya dia akan menaklukkan 300 wilayah dalam waktu 60 hari. Li Jurang dan Ketua NZ pun sangat terkejut, dan dengan kekuatan Portal Master, bisa saja mereka melakukan perjalanan ke benua Fira hanya dalam waktu 1 hari. Hari itu NZ mengumumkan dukungan terhadap Ultimate Evil, dan dukungan itu pun disiarkan di channel YouTube dari Arthur. Aliansi besar peringkat ketiga telah resmi beraliransi dengan Ultimate Evil. Dalam peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak netizen yang berkomentar di channel tersebut. Opini publik mulai memandang Ultimate Evil sebagai sosok yang positif. Banyak yang mendukung terjadinya aliansi tersebut. Kemudian Shin beralih ke Arthur. Dia pun berpikir, dengan sekutu yang kuat tidak perlu ragu lagi. Arthur berencana untuk menaklukkan 300 wilayah dalam 60 hari ke depan. Wilayah pertama yang akan Arthur kunjungi adalah Taurus Fortress. Tempat itu saat ini berada di bawah wilayah Holy Guild. Pintu masuk bentengnya juga merupakan ngarai sempit dan yang terpenting, senjata pertahanan khusus yang melindunginya, jadi tidak ada yang bisa menembusnya. Senjata itu adalah Magic Defense level 5, Weapon Dragon. Ya begitulah keadaannya. Pertama Arthur akan mencapai benteng Taurus. Kemudian Arthur pun menjelaskan kepada bawahannya, ekspedisi ini terdiri hanya dari Portal Master dan Arthur, dan mereka semua pun mengerti. Nampaknya kali ini Arthur juga pergi sendiri lagi. Kemudian diperlihatkan Sesong yang cukup khawatir. Dia takut kalau Arthur jatuh hati kepada Li Jurang, karena dia sangat cantik dan dia terlihat dewasa. Karena mulai sekarang Jurang akan menjadi asisten tetap di sisi Arthur. Sesong pun cemburu dan ketakutan. Dia pun berpikir yang tidak-tidak, mungkinkah hal seperti itu akan terjadi dalam pena Sesong saat ini? Arthur bertanya-tanya apa dia mengkhawatirkan sesuatu karena dia terlihat seperti orang yang sangat khawatir. Namun Arthur berpikir lain. Dia pikir Sesong khawatir tentang kekuatan Taurus Forest. Sesong pun berpura-pura bahwa memang benar itu yang dipikirkannya. Namun Arthur berkata untuk jangan khawatir karena Arthur jauh lebih kuat, dan Arthur pun mengusap kepala Sesong. Sesong pun nampak sangat senang sekali karena sudah dielus kepalanya oleh Arthur. Sesong pun berniat untuk segera naik level agar dapat berguna untuk Arthur, dan Arthur pun bersiap untuk pergi, dan mereka berdua pun menghilang dengan portal. Sesak nampak sangat senang dan dia memuji Arthur sangat keren sekali. Kemudian Tian pun berkata, kau benar-benar menyukainya ya? Namun Sesong membantah hal tersebut. Dia berkata bahwa dia tidak khawatir tentang itu. Kemudian Shin beralih ke wilayah Holy Guild. Nampak para bawahan pun yang sedang berkumpul, karena ini adalah situasi darurat, bahwa Ultimate Evil telah muncul. Mereka pun sedang bersiap-siap. Nampak di sana terdapat Lamian. Dia adalah orang yang sebelumnya dikalahkan Arthur dengan 1 kali pukulan, dan itu sangat memalukan sekali buatnya. Dia menyuruh para bawahannya untuk mempersiapkan pasokan mana dan kekuatan penuh untuk menghadapi Ultimate Evil. Pertempuran ini bahkan pemimpin aliansi Holy Guild pun telah turun tangan. Muhuan pun akan mendukung para mage sebanyak yang diperlukan. Dia pun menyuruh untuk menjaga pertahanan Taurus, dan oleh karena itu Lamian tidak boleh kalah kali ini. Nampak senjata meriam yang telah disiapkan yaitu Weapon Dragon. Senjata itu pun mendeteksi player dalam jangkauan efektif, dan melihat targetnya yaitu Arthur. Target telah dikonfirmasi, dan senjata itu pun telah selesai melakukan identifikasi. Arthur pun dengan santai melangkah ke arah musuh. Arthur pun berpikir jika dia datang ke sini sendiri akan memakan waktu yang cukup lama, tapi dengan bergabungnya Li Jurang, ini menjadi lebih mudah. Sekarang Arthur dapat pindah ke lokasi yang dia inginkan kapan saja. Li Jurang seperti alat transportasi bagi Arthur. Li Jurang pun meninggalkan Arthur. Jika dia sudah selesai dia akan menjemput Arthur. Portal Master benar-benar kekuatan yang sangat hebat. Arthur pun berpikir mungkin ada ranjau seperti di lembah Riuman, tapi tidak ada yang seperti itu di sini. Karena Arthur menggunakan skill matanya, pihak Holy Guild hanya mengandalkan Weapon Dragon. Mereka benar-benar memfokuskan semua sihir mereka di sana. Mereka pun memulai serangan terkonsentrasi pada satu entitas yaitu Arthur, dan pengaturan amunisi saat ini yaitu tingkat mematikan. Dan Lamian pun menyuruh para bawahannya, pertama kita akan membunuhnya, cukup buat dia dalam kondisi sekarat. Belum dia dan jadikan dia budak selamanya. Persediaan sihir saat ini berlebihan. Ada juga kemungkinan dapat membunuh target. Itu adalah tembakan peluru sihir, dan senjata itu pun telah mengeluarkan serangannya ke arah Arthur. Namun Arthur dengan santai dan tidak bergeming. Nampak bayangan ular raksasa yang muncul, dan Lamian pun terkejut, karena peluru sihirnya diblokir.
tidak benar-benar diblokir, tapi lebih tepatnya terhenti. Arthur pun memuji Weapon Dragon tersebut, karena itu benar-benar mengerikan, tapi tak peduli seberapa mengerikannya benda itu, tidak jadi masalah jika tidak mengenai Arthur. Arthur pun hanya menggunakan bola mata dari Giragakto yang telah diaktifkan. Itu adalah mata ular yang sebelumnya. Bola itu membekukan aliran mana yang terdeteksi oleh player, dan di awal sih diperlihatkan, sebuah mata dari Giragakto, dan dijelaskan di sini, ini adalah salah satu dari 3 hadiah yang diterima setelah mengalahkan Giragato, diantaranya yaitu ekstrak Giragato, air mata Giragato, dan mata Girato. Efek dari mata Girato yaitu memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan salah satu kemampuan Giragato sesaat, dan kemampuan itu hanya untuk waktu yang sangat singkat. Kemampuan itu mengakibatkan pembekuan aliran mana. Jika dikombinasikan dengan skill mata dari Arthur, maka ini bisa menjadi beku seperti Tosan Strike. Skill ini berefek pada semua hal bahkan benda mati sekalipun. Skill ini bahkan membuat peluru sihir yang terbuat dari mana menjadi beku. Aliran mana di area ini semuanya terhenti, dan Lamian pun terkejut. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, dan sisa waktu dari efek tersebut yaitu 50 detik, jadi pembukuannya hanya berlangsung selama 1 menit. Itu terjadi karena peluru sihir dari Dragon pastilah sangat kuat. Efek tersebut mempunyai waktu berdasarkan dari kekuatan senjata itu, tapi Arthur pun percaya diri, walaupun hanya 1 menit itu sangat cukup bagi Arthur, dan Arthur pun berniat menghajar semuanya. Arthur langsung melesat ke arah benteng tersebut, menggunakan Super Sprint Speed. Kota Taurus hanya memiliki 1 pintu masuk yang sempit yaitu benteng baja. Dengan kata lain Arthur hanya perlu menerobos 1 pintu masuk itu. Arthur pun langsung mengepalkan tangannya dan berniat menghancurkan pintu tersebut dengan tangan kosong. Arthur melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia pun tidak perlu membukanya lebar-lebar, cukup hancurkan saja temboknya. Nampak serangan Arthur yang telah mengenai tembok tersebut. Dia mengeluarkan skillnya yaitu Destructive Nature, serangan laser biru keluar dari tangan Arthur, dan nampak kilauan biru depan tembok tersebut, dan tak lupa juga Hyung Seok yang merekam kejadian tersebut, dan diperlihatkan Hyung Seok yang memantau di layar komputer di dunia nyata. Dia pun berpikir sebenarnya dia akan sedikit kesulitan di Taurus Fortress, tapi dia ternyata tidak terganggu sama sekali. Hyung Seok melakukan siaran langsungnya, dan para netizen pun melihat kejadian tersebut, dan mulai berkomentar tentang Arthur. Nampak Arthur yang telah berhasil masuk, dan berniat ke teritorial kristal dan menghancurkannya. Arthur pun melihat sekitarnya, nampaknya orang-orang yang menyuplai mana ke Dragon dari atas tembok benteng tidak terlihat. Arthur berpikir apa yang mereka persiapkan untuk strategi selanjutnya, dan Lamian pun muncul di hadapan Arthur. Dia bersama bawahannya menghadang Arthur, menyadari bahwa dia pernah melihat Lamian sebelumnya, dan Arthur pun berniat menggodanya. Arthur berpura-pura tidak mengetahui siapa dia, dan itu membuat Lamian sangat sakit, seperti tidak dianggap. Dia pun marah kepada Arthur. Dia pun berkata bahwa Arthur sampah bahkan tidak menyadari posisinya sendiri. Kemudian Arthur pun menjawab dengan santai, "Kau sebenarnya bukan dari keluarga bangsawan kan? Sepertinya kau bukan bagian dari aliansi besar." Lamian pun sangat marah karena Arthur mengatakan hal itu. Kemudian dia berkata, "Sampah rendahan sepertimu berani-beraninya menghinaku." Dan Arthur pun kembali menjawab, "Kau terus saja memanggilku sampah rendahan. Kita sedang difilmkan dari atas loh, apa kau yakin bersikap seperti itu?" Kemudian Lamian pun berpikir bahwa Arthur sedang menipunya. Dia pun kembali menghina Arthur. Dia berkata bahwa seekor babi seharusnya bertingkah seperti babi. Namun Arthur pun cukup kesal dengan sebutan babi. Kemudian Arthur pun mengepalkan tangannya dan mengancam Lamian. Dan Lamian pun langsung dijitak kepalanya oleh Arthur. Nampak netizen yang berkomentar tentang kejadian tersebut, dan sedikit mengolok-olok Lamian. Lamian pun sangat marah, karena telah dipukul kepalanya oleh Arthur, dan terlihat benjolan dari kepala Lamian. Lamian pun langsung mengeluarkan serangan hijaunya ke arah Arthur, namun Arthur dengan mudah menghindari semua serangan tersebut. Arthur pun menyadari sesuatu, bahwa perkataan dan tindakannya tidak berbeda dengan bangsawan yang lainnya. Arthur cukup memprovokasinya, sekarang dia akan menunjukkan sifat aslinya sampai ke akar-akarnya. Kemudian Lamian pun berkata, bahwa jika kau seorang biasa, bersikaplah seperti orang biasa. Kemudian dia menyuruh para mage bawahannya, untuk bersiap menyerang Arthur, dan Lamian pun mengeluarkan skillnya. Nampak aura merah yang menyelimuti tubuh Lamian, skill itu bernama Limited Blood Explosion. Arthur pun hanya terdiam. Nampak bawahan Lamian seperti sedang mentransfer mana ke arah Lamian, tapi itu sepertinya bukan hanya sekedar mentransfer mana, tapi lebih tepatnya mengambil mana dari para player. Nampak para player yang sedikit gelisah, dan ada juga yang sudah terjatuh karena kelelahan. Kemudian tiba-tiba Arthur mendapatkan pesan dari Hyung Seok. Dia mengatakan bahwa kita baru saja menerima laporan darurat.
Laporannya yaitu skill yang digunakan Lamian untuk menyerap mana dari para player terdekat, dapat menghapus karakter itu juga. Arthur pun sangat terkejut mendengar hal itu. Kemudian Hyung Seok menjelaskan, di sini disebutkan bahwa efeknya muncul pada kemungkinan tertentu, dan kelihatannya sudah cukup banyak korbannya. Seorang player dari kelompok mage mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu kita. Jika player yang dihapuskan memerlukan bantuan, beritahu bahwa kami akan membantu, dan nampak energi eksternal bereaksi kuat pada tubuh Arthur. Damagenya terakumulasi itu pasti sangat kuat, ucap Arthur. Kemudian Lamian pun berkata, entah seberapa keras perjuanganmu, ini sudah terlambat, itu sudah diaktifkan sekarang kami sudah menang sekarang. Pikir Lamian, Ultimate Evil dia mempermainkan Lamian dan akhirnya menjadi lengah. Tak peduli seberapa keras perjuangan seorang rakyat jelata, mereka tetap menunjukkan bahwa mereka adalah rakyat jelata. Biarlah beberapa orang biasa musnah saat melakukan casting, ucap Lamian. Kemudian Arthur pun mengangkat tangannya ke atas. Arthur pun berpikir, ini seharusnya merupakan ultimate move dari kelas tersembunyi. Skill ini cukup kuat untuk memusnahkan banyak mage. Kemudian Arthur pun mengeluarkan skillnya yaitu Gather, dan aura di sekitar lampion pun hilang, dan skill dari Lamian telah dibatalkan. Lamian tidak menyadari bahwa Arthur sudah tahu mengenai efek dari skill Lamian. Arthur pun mengeluarkan serangan sabitnya ke arah Lamian. Itu adalah Tousan Chuts. Lamian pun sangat terkejut dan ketakutan. Dia pun berpikir bahwa bagaimana ini bisa terjadi, dan nampaknya serangan Arthur telah selesai, dan nampak lampion yang telah musnah di hadapan Arthur. Arthur pun berpikir, dia memang sedikit kurang ajar, tapi dia cocok untuk ranker kelas 3, karena dia memiliki langkah tersembunyi. Secara keseluruhan spesifikasinya ada di bawah standar. Lagi pula, seluruh pertarungan ini disiarkan secara langsung. Jadi para ranker dan bangsawan sekarang pasti tahu persis apa yang harus mereka khawatirkan. Kemudian Arthur pun berkata kepada para bawahan Lamian yang masih hidup. Arthur pun berkata bahwa akan melepaskan mereka jika mereka pergi dari sini. Dan kemudian sistem memperlihatkan bahwa Ultimate Evil berhasil menaklukkan Taurus. Bagian tersembunyi diaktifkan untuk player pertama yang menaklukkan Taurus Fortress. Dan selamat wilayah baru Taurus Wilderness telah dibuka. Dan cap di awal scene diperlihatkan area baru di bawah yuridiksi Taurus Fortress. Di sana terdapat hewan atau monster rusa yang mempunyai bulu biru. Mereka bilang wilayah ini belum pernah ditaklukkan dalam 200 tahun terakhir. Syarat untuk membuka bagian yang tersembunyi adalah dengan menaklukkan bentengnya. Arthur pun tidak menyangka area tersembunyi di balik benteng akan terbuka. Kemudian notifikasi sistem pun muncul. Anda adalah orang pertama yang menemukan tempat berburu terlebih dahulu. Anda mendapatkan 3 poin peningkatan, ditambah lagi gerombolan makhluk itu adalah rusa berburu biru yang langka. Ini sangat menguntungkan bagi Arthur, jika ini berjalan lancar, bahkan sampai dapat mempengaruhi pengoperasian Taurus. Kemudian tiba-tiba Li Jurang dan Ruvendal datang. Li Jurang berkata kepada Arthur, seperti yang kamu bilang aku sudah datang dengan Ruvendal. Ruvendal pun nampak senang dan memberikan selamat kepada Arthur karena telah menaklukkan Taurus. Arthur pun tak menyangka mereka sudah datang. Dalam perjalanan ke sini Ruvendal mendapatkan banyak item. Dia pun memungutnya dan memberikannya kepada Arthur. Li Jurang pun berpikir dalam hati. Dia tidak menyangka kalau Arthur benar-benar berhasil menaklukkan Taurus Fortress sendirian. Dia berpikir seberapa pun kuat Ultimate Evil, dia pikir akan sulit untuk menaklukkan Taurus Fortress, dan mengungkap sifat sebenarnya para bangsawan baru. Tapi ternyata dia dapat melakukannya sekaligus. Diperlihatkan Li Jurang yang sedang melihat HP-nya. Dia pun melihat ketika Arthur melakukan live streaming, dan diperlihatkan Lamian yang sedang merendahkan Arthur. Itu menunjukkan bahwa para bangsawan meremehkan rakyat jelata. Nampak banyak netizen yang berkomentar. Netizen pun sekarang sadar, kalau para bangsawan menganggap para player biasa adalah makhluk rendahan. Nampak Li Jurang yang sedang berpikir, dan menutup matanya. Dia berpikir, itu tidak perlu dikhawatirkan, kita dapat percaya dan bekerja sama ke depannya. Dan tiba-tiba Ruvendal pun bertanya, apa yang sedang kamu lakukan, kenapa kau memejamkan matamu? Jurang pun menjawab, aku sedang memikirkan sesuatu. Ruvendal tampaknya mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Jurang. Ruvendal berkata, kau pasti sedang memikirkan betapa luar biasanya Arthur, dan kau pasti tidak menyangka dia akan benar-benar menyerang Taurus. Pasti kau berpikir seperti itu kan? Tapi Jurang pun mengelaknya. Padahal itu benar seperti yang dia pikirkan. Ruvendal pun berkata kepada Jurang, untuk jangan kaget dengan hal seperti ini. Karena ketika Ruvendal berpergian bersama Arthur, setiap hari dia melihat tontonan yang menarik. Kemudian Arthur pun berpikir untuk segera kembali. Ruvendal pun menjawab, karena aku sedang sibuk jadi aku akan pergi. Aku akan mengumpulkan item yang masih bisa dikumpulkan. Kemudian Jurang pun berkata dalam hati, apa yang dikatakan Ruvendal memang benar, dia memang luar biasa.
Jika semua yang terjadi sejauh ini disengaja, maka dia benar-benar player yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba Ruvendal kembali. Dia sempat mengagetkan jurang. Dia pun berkata, ada sesuatu yang belum kusebutkan. Ternyata dia berkata kepada jurang tentang hal yang tidak penting, yaitu, bahwa Ruvendal adalah peliharaan Arthur nomor 1. Dia sangat bangga sekali menjadi peliharaannya Arthur. Jurang pun sempat shock karena mendengar Ruvendal mengatakan hal itu. Arthur pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jurang pun mengabaikannya, dan scene pun beralih. Diperlihatkan rusa berbulu biru. Sebelum di Taurus Filters ia kerap diburu di pegunungan Kargonos. Bulu biru yang dijatuhkannya sangat serbaguna. Bulunya memiliki efek isolasi termal yang sangat baik dan cukup ringan. Hanya dengan sedikit pencampuran, kalau sudah bisa membuat pakaian tipis namun hangat, bulunya juga dapat dicairkan menjadi bentuk cair, untuk digunakan sebagai bahan isolasi kelas atas. Keserbagunaan dan kegunaannya tidak terbatas. Ini dikenal sebagai material baru impian di semua industri. Kemudian scene beralih ke dunia nyata. Diperlihatkan di sana ada Seah yang sedang berkata kepada Arthur. Dia sangat senang, karena Arthur dapat menemukan habitat rusa berbulu biru, dan dia pun berpikir bahwa Arthur akan kaya raya. Namun tetap saja, kalau Arthur kaya mendadak identitas aslinya akan mudah terbongkar. Identitas aslinya tidak boleh terungkap ke publik, karena dia tidak cukup kuat untuk menghadapi aliansi besar secara langsung. Arthur tidak boleh menarik perhatian mereka. Ini sebenarnya akan menjadi masalah yang besar. Tempat berburu itu hanya dapat diakses melalui Taurus Forest. Kita bahkan dapat memonopoli tempat perburuannya. Jika Arthur memonopolinya, bukankah itu berarti Arthur sama saja dengan aliansi besar itu? Arthur pun tidak akan memonopolinya. Untuk menggunakan tempat berburu itu, kau harus melewati Taurus Fortress, dan pengguna akan membeli peralatan dan perbekalan di sana. Pajak yang dihasilkan akan menghasilkan pendapatan yang cukup. Itu adalah yang Tian pikirkan, dan begitu bulu biru mulai membanjiri pasar, harganya pasti akan berubah dari sebelumnya. Mempertimbangkan efek itu, lebih baik Arthur tidak ikut campur, dan itu tidak sepenuhnya gratis untuk semua orang. Ada beberapa persyaratan untuk memasuki benteng melalui Dragon. Jadi lihatlah, ucap Arthur kepada Seah. Kemudian scene beralih ke Olympus. Di pintu masuk ke Taurus Forest, terdapat banyak para player yang akan menuju tempat tersebut. Kemudian salah satu player berkata orang yang ditemuinya, jalan itu sepertinya mengarah ke Taurus Wilderness juga. Dia pun berniat mengajak orang di sebelahnya untuk membentuk party. Tapi tiba-tiba orang di sebelahnya itu langsung dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dia tiba-tiba mati. Ternyata orang itu telah ditembak oleh senjata Dragon. Nampaknya orang yang dibunuh itu adalah anggota dari Holy Guild. Jadi dia tidak bisa masuk ke area wilayah Arthur. Dan pengguna yang terdaftar di domain Ultimate Evil diperbolehkan lewat. Anggota Holy Guild dan Guild Eileen ditembak di tempat tanpa tembakan peringatan. Tian sangat senang, karena Dragon berfungsi dengan sangat baik. Arthur pun mempertanyakan bagaimana dengan mage yang mengoperasikan Dragon. Ternyata Tian telah menawarkan gaji 3 kali lipat dari tarif biasanya agar orang itu tertarik. Dan diperlihatkan sebuah berita di internet, tempat berburu Taurus sangat ramai. Topik itu pun dibicarakan di berbagai tempat. Banyak mage yang tertarik untuk bekerja di sana, karena gajinya 3 kali lipat. Tingkat kesejahteraan Taurus sangat menakutkan. Banyak orang yang menyesal karena tidak menjadi seorang mage. Tempat berburu Taurus saat ini sedang ramai. Butuh waktu setengah hari hanya untuk masuk ke dalamnya. Semua orang jadi tergila-gila berburu rusa biru. Tentu saja opini publik mungkin kacau pada awalnya. Tetapi seiring dengan meningkatnya pasokan bulu biru, harga pasar dengan sendirinya akan turun, dan orang pun akan berpikir mungkin lebih baik berburu yang lain sekarang. Kesibukan ke alam liar akan teratasi seiring berjalannya waktu, dan yang penting bukan itu. Kemudian scene beralih ke pelabuhan kota Merin, dan kota perdagangan Derang. Banyak player yang berkumpul di beberapa domain yang ditempati oleh Arthur. Mereka semua ingin mendaftar di domain Ultimate Evil. Banyak player yang ingin mendaftar sebagai penghuni domain. Jadi ini saat yang tepat untuk melanjutkan itu, dan lagi pula persiapannya pun sudah selesai. Arthur pun berkata, jika kita ingin membuat 300 domain atau wilayah, dan 3 juta penghuni domain, perjalanannya akan masih sangat panjang, dan Arthur pun segera memulainya. Kemudian scene beralih ke suatu wilayah yang belum diketahui. Nampaknya Arthur akan menyerang daerah tersebut, dan nampak pintu masuk dari tempat tersebut, dan banyak para player menunggangi kuda yang berada di sana. Salah satu orang itu pun berkata saatnya telah tiba, dan diperlihatkan di sana terdapat monster yang sangat mengerikan. Dan belum dijelaskan di sini ya guys, dan terlihat Arthur yang sedang memegang sebuah batu yang bersinar, itu adalah Blackstone. Dan Arthur pun tertawa tipis, dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys.
Kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys. Kalau ada salah, nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan update terbaru. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah bagi kalian semua guys. Terima kasih.